Sun Ran telah sibuk selama 3 hari dan sangat sibuk. Meskipun Chen Ye tidak menemaninya, dia masih bisa merasakannya dari suasana sekitarnya. Seluruh sekte Ken yang merasa lengah. Chang Sun Ran sepertinya ingin sepenuhnya menumbangkan sekte tersebut. Tidak peduli itu cara atau hal lainnya, ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, dia menunjukkan ketangguhan yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Hanya Gan Lao yang tahu bahwa Zhang Sunran di negara bagian ini adalah wanita muda yang dikenalnya. Di bawah ketangguhan seperti itu, reintegrasi sekte Chang yang jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan Chen Ye. Menghadapi ketangguhan Chang Sunran, sekte Chang yang tidak menunjukkan banyak ketidakpuasan atau perlawanan. Bagaimanapun, Chang Sunran awalnya menikmati reputasi di sekte ini yang tak tertandingi oleh orang lain. Apakah dia memiliki temperamen yang tenang atau acuh tak acuh terhadap dunia, memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi, dan merupakan pemimpin masa depan dari sekte Matahari Terbenam, banyak orang terkejut. Sudah mengenalinya di hatiku. Sekarang Chang Sunran telah berhasil muncul dari garis surga pertama dengan warisan terakhir. Fang Dongliu telah meninggal dan Ruan Xianhui telah menjadi master nomor 1 yang tak terbantahkan di sekte tersebut. Banyak faktor yang bersatu, kecuali dia meninggalkan sekte Matahari Terbenam, dia tetap melakukannya mematuhi perintah dengan patuh. Dan ketika Zhang Sunran mengetahui rencana Chen Ye, ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, pada saat itu, sekte Matahari Terbenam dianggap sebagai produknya di dalam hatinya, dan dia ingin memiliki kendali mutlak. Chang Sunran tidak tahu tentang istana kaisar jahat, tapi dia tahu betapa kuat dan menakutkannya musuh masa depan Chen Ye. Jika bukan karena temperamen dan tekad Chen Ye, dia tidak akan menunjukkan keinginan seperti Chang Sunran gergaji. Keinginannya adalah motivasi atas tindakannya. Rencana awalnya adalah meninggalkan Chang Sunran di sini dan pergi ke ngarai terlarang sendirian, tapi dia tahu temperamen Chang Sunran karena dia bilang itu akan memakan waktu 3 hari. Chen Ye harus menunggu dengan tenang di gerbang Matahari Terbenam selama 3 hari ini, jika tidak. Dalam keputusasaan, Chen Ye hanya bisa menunggu dan tidak terlalu memikirkan bahaya ngarai terlarang. Paling buruk, dia hanya bisa meminta istana kaisar kuno untuk mengunci Chang Sun. Bagaimanapun, jika dia ditinggalkan di sini, Chang Sunran akan khawatir. Dia juga akan khawatir jika dia pergi keluar ngarai terlarang. Selama dia mengkhawatirkan orang-orang di dalam hatinya, Chang Sunran tidak akan semakin cemas dan khawatir karena itu lebih berbahaya. Itu sama saja. Karena ada 3 hari, setelah Chen Ye melihat semua orang sibuk, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi di tempat dia tinggal. Banyak sekali manfaat yang didapat dari perjalanan ke Yixiantian, dan ini telah diverifikasi dengan baik oleh Fang Dongliu, yang membuat Chen Ye sangat bahagia. Di waktu berikutnya, Chen Ye tidak keluar dan berlatih dengan tenang untuk bersiap memasuki ngarai terlarang. Meskipun dia tahu bahwa waktu pelatihan yang singkat tidak dapat banyak membantu, lebih baik bekerja keras daripada menunggu. Waktu berlalu begitu cepat. 3 hari akan segera berlalu dalam sekejap mata. Chen Ye juga perlahan mundur dari latihan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat cahaya bulan yang terang perlahan masuk dari jendela. Chen Ye menghela nafas lega, dan tiba-tiba liontin giok yang diberikan kepadanya oleh Chang Sun Ran milik Fang Zaixiantian muncul di tangannya. Meskipun ada barang paling berharga di balik pintu di ujung aula warisan, tapi karena Chang Sun Ran menyukainya, itu lumayan. Meskipun Chen Ye saat ini memiliki semua keterampilan seni bela diri yang sangat luar biasa dan dia tidak terlalu menyukainya, niat Chang Sun Ran tidak dapat diabaikan. Kekuatan jiwa yang agung langsung membungkus liontin giok itu. Tiba-tiba semburan cahaya hijau tua keluar dari liontin giok itu. Melihat pemandangan ini, Chen Ye merasa bahagia di dalam hatinya. Kapanpun ada perlawanan, itu juga berarti kekuatan seni bela diri di liontin giok itu sangat bagus, seni bela diri bahkan lebih luar biasa. Tak heran saat memasuki aula warisan, binatang kuil akan menggunakan pengingat ini sebagai awal kerjasama. Berdengung. Kekuatan jiwa langsung berubah menjadi pedang tajam dan menebas dengan marah ke arah lampu hijau tua. Dalam sedikit getaran, hanya cahaya yang bisa terlihat. Meski cahayanya tersebar secara diam-diam, makna tajamnya tidak pernah ada. Chen Ye kembali gembira dan segera mengendalikan kekuatan jiwanya dan memasuki liontin giok dengan suara desir. Tempat ini seperti dunia yang tidak digarap dalam kekacauan. Melihat sekeliling, ada hamparan putih yang luas, membentang hingga ke ujung yang tak terlihat dan jauh seperti lautan putih. Saat cahaya putih melonjak, aura yang mengejutkan dan ganas terpancar kemana-mana di angkasa. Rasanya seluruh kehampaan dipenuhi dengan pedang yang tidak bisa dihancurkan dan dipenuhi dengan teror yang ekstrim. Saat mendapatkan Moon Arrow milik Henry,
Chen Ye juga mengalami ujian di ruang hampa, sehingga ia tidak terkejut dengan indera yang muncul kini. Oleh karena itu, ketika pikirannya memasuki dunia ini, matanya menjadi sangat tajam. Secara umum, kekuatan seni bela diri yang memerlukan tes semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan seni bela diri biasa lainnya. Namun pada saat yang sama, jika Anda tidak dapat menangkap lintasan sebenarnya, Anda akan sia-sia. Seseorang pernah berlatih Cold Sun Shooting Moon Arrow, jadi ada jejaknya. Area kosong di Liontin Giok jelas belum pernah diinjak oleh siapapun, jadi semuanya harus dieksplorasi oleh Chen Ye sendiri. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berjalan menuju kedalaman area putih ini. Saat dia berjalan melewatinya, area putih menjadi lebih intens, seolah mencoba mengubur pandangan orang. Untungnya, ini bukan tentang bergerak maju di dunia nyata, dan tidak perlu mengamatinya dengan mata telanjang. Di bawah kendali pikiran, Chen Ye tidak dapat menghentikan kemajuannya. Entah berapa lama berjalan seperti ini. Akhirnya pada saat tertentu, pemandangan di sekitar mulai perlahan berubah, warna-warna lain seakan muncul di lautan putih yang asli, lalu perlahan menyebar, dan akhirnya menjelma menjadi yang lain dunia. Dunia ini tampaknya terisolasi, tetapi dimanapun Chen Ye bisa merasakannya, tidak ada kehidupan yang tersisa. Di saat yang sama, kekuatan yang mendominasi di langit bahkan lebih menakutkan. Dalam sekejap, Chen Ye merasakan tekanan yang luar biasa, seolah tubuhnya akan terkoyak. Ujiannya benar-benar dimulai. Chen Ye bergumam pelan, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Aura mendominasi yang tak tertandingi juga terus-menerus keluar dari tubuhnya, menahan semua tekanan yang datang dari segala arah. Di saat yang sama, kekuatan jiwa yang menembusnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyebar ke seluruh dunia seperti kilat. Menemukannya, sinar cahaya yang diubah oleh kekuatan jiwa melesat ke arah puncak gunung di kejauhan yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ledakan. Ketika kekuatan jiwa melesat ke puncak gunung, ledakan mengejutkan tiba-tiba terdengar, dan kemudian seluruh puncak gunung meledak dari dalam keluar. Tidak ada pecahan batu yang berjadewa, hanya sesosok ilusi yang melesat dari pusat kekacauan ke langit saat puncak gunung runtuh. Saat sosok itu muncul, semua orang yang mendominasi dan ganas di dunia berkumpul di depan sosok ilusi itu dan berubah menjadi cahaya pedang berukuran ratusan kaki. Detik berikutnya, pedang besar menebas ke arah Chen Ye. Mendesis, seluruh ruang yang dilewati cahaya pedang hancur, dan kekosongan total runtuh dan lenyap. Energi pedang yang menakjubkan dan angin yang menakutkan langsung berevolusi ke dunia lain. Hati Chen Ye bergetar, tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam cahaya pedang putih, yang muncul dan kemudian menebas ke arah cahaya pedang yang masuk. Bang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, pemandangan akhir dunia tiba-tiba muncul. Kekuatan cahaya pedang, yang dikombinasikan dengan aura tajam di seluruh dunia, tidak dapat diprediksi. Meskipun kekuatan Chen Ye sekarang telah meningkat pesat dan mencoba yang terbaik, dia masih rentan terhadap cahaya pedang ini. Setelah mengalahkan cahaya pedang putih yang berukuran ratusan kaki, ia masih memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah bernafas, ia muncul di depan Chen Ye dan segera menebasnya. Kekuatan jiwa di ruang hampa dengan cepat bergabung. Gelombang energi yang dalam melonjak tanpa syarat. Chen Ye menyilangkan kakinya di udara, dan energi dari energi yang dalam membentuk lingkaran sihir dalam sekejap. Ledakan. Ketika lingkaran sihir terbentuk, cahaya pedang besar secara akurat menebas tubuh yang mengguncang langit dan bumi. Melihat lingkaran sihir yang dibentuk oleh energi misterius hampir hancur, tidak ada perlawanan. Namun, kami juga dapat melihat bahwa kekuatannya melemah saat cahaya pedang terus menyapu. Pada saat ini, Chen Ye telah mengaktifkan energi yang dalam secara ekstrim. Kekuatan melahap yang terkandung dalam energi yang dalam telah mengerahkan kekuatan melahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Sekitar 10 detik kemudian, cahaya pedang menebas tubuh Chen Ye dengan keras. Rasa sakit memilukan yang tak terlukiskan tiba-tiba menutupi setiap bagian tubuhnya. Di saat yang sama, semua dominasi dan keganasan cahaya pedang disuntikkan ke dalam tubuh ini. Tapi Chen Ye tahu bahwa dia belum dikalahkan, jadi dia tidak punya alasan untuk menyerah. Kekuatan jiwa mundur seperti kilat dan melonjak ke depan, dengan cepat membungkus semua aura mendominasi dan ganas yang menyerang tubuh dan kemudian menyempurnakannya. Selama proses ini, aura yang mendominasi dan ganas tidak dipengaruhi oleh pemurnian kekuatan jiwa, tetapi diintensifkan. Posturnya seolah bertekad untuk tidak menyerah hingga tujuan tercapai. Untungnya, kekuatan fisik Chen Ye cukup kuat dan energinya yang dalam juga memiliki kekuatan melahap yang kuat. Dia memiliki terlalu banyak pengalaman menyakitkan yang serupa sehingga dia tidak dapat bertahan,
dan dia juga tahu bahwa hanya dengan bertahan sampai akhir seni bela diri dapat berkembang, liontin gioknya sudah cukup. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pikiran Chen Ye menjadi mati rasa. Dia tidak tahu sudah berapa lama, tapi selalu ada perasaan pantang menyerah di hatinya yang tidak pernah hilang. Perlahan-lahan, aura sombong dan ganas akhirnya melemah. Ketika semua aura telah dimurnikan sepenuhnya, sebuah pesan aneh muncul di benaknya. 8 kehancuran dan 6 kombinasi. Chen Ye bergumam pelan dengan senyum puas di wajahnya. 8 kehancuran dan 6 kombinasi. Chen Ye menghela nafas berat dan merasakan gelombang kelelahan datang dari tubuhnya, namun dia tetap tersenyum puas dan gembira. Liontin giok di tangannya sepertinya telah hancur berkeping-keping karena apa yang terjadi di zona kosong di dalamnya. Meskipun semuanya barusan bukanlah pertempuran sungguhan, jika Chen Ye tidak bisa menahan aura ganas yang akhirnya menyerang, maka itu akan terjadi menjadi satu hal jika tidak bisa memperoleh keterampilan bela diri ini. Kemungkinan besar jiwanya juga akan rusak parah. Tentu saja, jiwa asli dengan transformasi jiwa bentuk ketiga dapat berkembang dan pulih secara bertahap. Ini tidak akan menimbulkan akibat buruk yang sama pada Chen Ye setelah orang lain mengalami trauma seperti itu. Tapi jelas juga bahwa semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Bahkan Chen Ye tidak dapat menahan serangan ilusi itu, dan pukulan terhadapnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah berlatih beberapa saat, pikiran Chen Ye muncul kembali tentang metode pelatihan seni bela diri Bahuang Liu Hezan, dan dia juga memasukinya sepenuhnya. Selama pertemuan dengan Liontin Giok, Chen Ye dengan jelas memahami kekuatan seni bela diri ini. Sekarang, baginya, teknik pedang penghancur dan Suan Mingshou Kaisar Suan sama kuatnya, tetapi yang pertama adalah karena dia belum sepenuhnya memahami teknik mental Nirwana Agung, sedangkan yang terakhir agak tidak lengkap, jadi Chen Ye masih belum bisa menampilkan kedua teknik ini. Kekuatan seni bela diri yang paling kuat. Satu-satunya seni bela diri yang bisa dia gunakan sesuka hati sekarang adalah Hansun Shooting Moon Arrow dan metode serangan yang berasal dari 100 Battles Jue, yang tampaknya agak lemah. Sekarang kekuatan 8 kehancuran dan tebasan Liu He begitu menakutkan, itu sesuai dengan keinginan Chen Ye. Dia harus memulainya terlebih dahulu selagi masih ada waktu. Bahuang Tianhuang di Lao artinya semuanya hancur dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Liu He artinya langit dan bumi menyatu dan kembali ke kekacauan. Di bawah 8 kehancuran dan tebasan Liu He, segala sesuatu di dunia lenyap. Dengan satu pedang, seluruh langit dan bumi dihancurkan. Pantas saja apa yang Anda lihat di zona kosong di Liontin Giok adalah hamparan putih yang luas pada akhirnya, meski dunia berubah, masih ada tanah tanpa rumput. Pengenalan ini saja dan apa yang telah saya lihat sebelumnya sudah dapat membuktikan bahwa seni bela diri ini sangatlah tidak sederhana. Setelah menahan pikirannya, Chen Ye dengan cepat memasuki kultivasi yang mendalam. Sudah 3 hari sejak langit terbit. Seluruh gerbang matahari terbenam sepertinya telah terlahir kembali. Saya tidak dapat lagi mendengar suara-suara sibuk dari sebelumnya, saya juga tidak dapat merasakan perasaan membosankan dan menyedihkan yang sepertinya tidak ada di angkasa. Melihat sekeliling, seluruh gerbang Canyang tampaknya dipenuhi dengan energi khusus. Chen Ye baru saja bangun. Aku sudah lama menunggumu. Chang Sun Ran tersenyum seperti bunga dan sangat imut dan cantik. Berdiri tegak dan tinggi, mau tak mau orang merasa bahwa gadis di sebelahnya baru saja tumbuh dewasa. Semuanya sudah selesai. Chen Ye tersenyum dan pergi menemuinya. Tidak jauh di belakang Chang Sun Ran berdiri Ruan Xianhui dan Qian Lao. Saat ini, Ruan Xianhui tidak terlihat jauh berbeda dari 3 hari yang lalu, dan budidayanya tidak meningkat secara signifikan. Namun, Chen Ye dapat merasakan bahwa Ruan Xianhui telah mengalami perubahan luar biasa dari dalam keluar. Sekarang dia seperti seseorang dengan energi yang tak terhitung jumlahnya tersimpan di tubuhnya. Saat kultivasinya terus meningkat, energi itu akan perlahan dimurnikan dan diserap olehnya. Ketika suatu hari Ruan Xianhui memurnikan semua energinya, kultivasinya akan mencapai puncaknya yang bahkan dia sendiri tidak pernah terpikirkan. Warisan terakhir sebagai pengganti warisan benar-benar menghangatkan hati, dan terlihat bahwa Ruan Xianhui telah memberikan perhatian yang cukup kepada muridnya Sun Ran. Semuanya sudah selesai. Chang Sun Ran juga tertawa dan berkata jangan khawatir, Sekte Matahari Terbenam pasti akan menjadi kekuatan yang Anda inginkan di hati Anda. Pada akhirnya mungkin tidak bisa menemani Anda di wilayah tengah, tetapi di wilayah utara, saya yakin tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi Sekte Matahari Terbenam untuk menjadi tangan terkuat Anda. Terima kasih. Chen Ye sedikit terharu. Chang Sun Ran berusaha sekuat tenaga untuknya dan terkadang bahkan berpikir bahwa jika kedua orang itu tidak memiliki persimpangan seperti itu di ibu kota dinasti Tiongkok besar,
keduanya akan tetap berada dalam keadaan bermusuhan, jadi akan mudah untuk mengubah situasi. Saya khawatir situasi di dinasti Hua tidak sesederhana itu. Saat saya keluar untuk berlatih, kemungkinan besar kekuatan keluarga Chen akan sulit dipertahankan di bawah upaya bersama Kaisar Dahua dan Chang Sunran. Apakah kamu dan aku masih harus bersikap sopan? Chang Sunran tersenyum lembut dan berbalik untuk melihat ke arah Ruan Xianhui dan Tuan Qian dan berkata, Tuan Qianlao, selamat tinggal, mohon jaga dirimu baik-baik. Tapi kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Ruan Xianhui memegang erat tangan Chang Sunran. Dunia selalu berubah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi di gerbang matahari terbenam akan berubah seperti sekarang dalam sekejap mata. Semua ini berubah karena pemuda bernama Chen Ye. Meski tidak banyak orang yang mengerti maksud pemuda di Northern Territory ini, bukanlah hal yang baik untuk diberi nama seperti ini. Aku mengetahuinya, Tuan. Meski sudah bertahun-tahun tinggal di Chanyangmen, tempat ini memiliki banyak kekurangan, namun ia tidak dapat memungkiri bahwa itu adalah rumah yang diakui oleh putra sulungnya, Sun Ran. Kini ia harus meninggalkan rumah dan ia tidak tahu kapan ia akan pergi kembalilah. Putra sulung Ran mau tidak mau merasa sedikit enggan untuk pergi. Nona, izinkan saya terus mengikuti Anda dan menjaga Anda, Tuan Qian berjalan mendekat dan berkata. Ketika Chang Sunran melompat dari tebing sendirian, dia dibawa kembali oleh Qian Lao dan memasuki gerbang matahari terbenam. Sejak itu, kehidupan Chang Sunran sepenuhnya diurus oleh Qian Lao, yang tidak dapat melakukan ini bahkan untuk kerabat aslinya. Menjadi tua, menghadapi Ruan Xianhui, Chang Sunran masih mampu menahan kesedihannya karena perpisahan, namun di hadapan Tuan Qian, dia tidak bisa. Memegang tangan yang terlihat sangat tua karena berlalunya waktu, air mata perlahan jatuh dari mata Chang Sunran. Tuan Qian, mohon jaga diri Anda di Chanyangmen. Kami akan kembali menemui Anda setelah kami menyelesaikan pekerjaan kami. Ya, Nona, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Qian Lao segera menghampiri Chen Ye dan berkata, Tuan Muda Chen, tolong jangan biarkan wanita muda itu menderita lagi. Itu terlalu menyakitkan baginya. Senior Qian, jangan khawatir. Senior Ruan mengucapkan selamat tinggal. Chen Ye menepuk bahu Gan Lao dan menyapa Ruan Xianhui, lalu membawa Chang Sunran ke langit dan dengan cepat meninggalkan perasaan berpisah. Chen Ye, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah sekian lama, Chang Sunran memulihkan suasana hatinya dan bertanya sambil menoleh. Kamu akan tahu ketika kita sampai di sini. Sekarang jangan bertanya lagi. Tempat yang dituju adalah Forbidden Canyon. Chen Ye tidak ingin memberikan tekanan pada Chang Sunran terlalu dini. Benar, Chang Sunran tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, haruskah kita pergi ke Jianzhong? Apa yang harus dilakukan di Jianzhong? Chang Sunran berkata, kamu berjanji padaku di Yixiantian bahwa setelah kamu pergi, kamu akan pergi ke Jianzhong untuk menemui Putri Xuanling. Chen Ye mengerutkan kening dan berkata, apakah aku sudah berjanji padamu? Ya, apakah kamu lupa? Tapi tidak masalah jika kamu lupa. Aku sudah mengingatkanmu sekarang, bukankah kamu harus pergi? Kata Chang Sunran sambil tersenyum. Yah, ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak akan punya waktu untuk pergi ke sana nanti. Chen Ye mempercepat dan melesat ke depan seolah dia sedang melarikan diri. Hei, sudah kubilang padamu, kamu, pria jantan, tidak bisa menepati janjimu. Chang Sunran mengejarnya dengan sedikit kesedihan di alisnya. Kamu tidak bisa bergerak sekarang. Pria sering mengatakan apa yang mereka maksud, jadi jangan gunakan alasan ini untuk bertanya padaku. Di saat yang sama, berhati-hatilah, Chen Ye tertawa. Mendengus, ada makna licik di mata indah Chang Sunran. Chen Ye, kamu harus pergi jika kamu ingin pergi, dan kamu harus pergi jika kamu tidak ingin pergi. Mengapa kamu masih ingin menculikku ke Sekte Pedang? Kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Orang barbar menggunakan pertarungan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana saya bisa begitu pintar? Zhang Sunran terkekeh, matanya yang indah berkedip, membuat orang merasa berbahaya. Chen Ye bertanya dengan hati-hati, apa yang ingin kamu lakukan? Chang Sunran mengangkat alisnya dan berkata, tidak, aku hanya ingin memberitahumu dua berita. Apa? Chen Ye mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Jangan seperti ini. Itu hanya dua berita. Kenapa kamu harus gugup? Chang Sunran tersenyum main-main. Pertama-tama, Sekte Pedang mengirimkan pesan bahwa seluruh wilayah utara akan mengadakan konferensi 10.000 pedang, mengundang orang-orang dari semua kekuatan besar dan kecil untuk pergi ke Sekte Pedang untuk menyaksikan kelahirannya, dari Badan Pedang Tertinggi. Tubuh Pedang Tertinggi. Hati Chen Ye bergetar. Meskipun tubuh pedang tertinggi sangat menakutkan,
itu pasti akan menarik perhatian banyak orang sebelum dia benar-benar berhasil dalam kultivasi. Tidak mungkin masyarakat Jianzhong tidak mengetahui mengapa pohon besar menarik angin. Tetapi mengapa hal itu harus diberitahukan kepada semua orang? Zhang Xunran berkata dengan lembut, sudah bertahun-tahun sejak Jianzhong mengalami pertempuran yang mengejutkan. Kekuatan kuat di wilayah utara ini tetap tidak menonjolkan diri. Bahkan jika murid Jianzhong berjalan keliling dunia, Chen Ye jarang mengungkapkannya, identitas. Mengapa mereka membuat keributan dan mengumumkan berita penting seperti itu tanpa alasan? Bagaimana aku tahu? Chen Ye hampir mengucapkan kalimat ini. Melihat Chen Ye terdiam, Zhang Xunran berkata dengan kasihan, meskipun Sekte Matahari Terbenam tidak berinteraksi dengan Sekte Jian, dan tidak pernah berinteraksi dengan Putri Xuanling di wilayah utara selama bertahun-tahun, saya tahu bahwa Putri Xuanling statusku di Sekte Jian tidak kalah dengan Putri Xuanling. Mengenai posisiku di gerbang Matahari Terbenam. Sebagai seorang wanita, menurutku Putri Xuanling mungkin melakukan ini dengan sengaja oleh Jianzhong atau Putri Xuanling. Chang Xunran berkata, sekarang wilayah utara begitu damai sehingga banyak hal yang tidak diketahui terjadi secara diam-diam. Putri Xuanling melakukan ini untuk memperjelas segalanya dan menarik perhatian banyak orang ke Jianzhong, sehingga orang-orang ini mengabaikan hal-hal tertentu dan orang-orang tertentu. Hal-hal tertentu dan orang-orang tertentu. Hati Chen Ye bergetar. Faktanya, Chang Xunran tidak perlu mengingatkan Chen Ye bahwa ketika dia mengetahui bahwa Sekte Pedang akan menyebarkan berita tentang Badan Pedang Tertinggi, dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Nian Chen menemaninya dari Tianyimen ke wilayah utara dan memiliki pengalaman dan pengetahuan paling banyak. Istana Kaisar Jahat sekarang mencarinya ke seluruh dunia. Chen Ye seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi dengan kekuatan Istana Kaisar Jahat, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan Chen Ye. Bahkan jika Chen Ye benar-benar tidak dapat ditemukan, masih ada banyak cara untuk memaksa dia muncul di Istana Kaisar Jahat. Fakta bahwa orang-orang dari Istana Kaisar Jahat akan pergi ke Tianyimen sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal masalah. Oleh karena itu, gerakan Jianzhong ini bukan untuk membuat keriuhan besar agar semua orang di dunia tahu bahwa orang-orang Jianzhong memiliki tubuh pedang tertinggi yang sangat menakutkan, tetapi lebih untuk menarik perhatian banyak orang, termasuk Istana Kaisar Jahat. Tubuh pedang tertinggi di era manapun dan dimanapun sangat ditakuti. Jika suatu hari Istana Kaisar Jahat benar-benar ingin memulai perang mengejutkan lainnya bertahun-tahun yang lalu, maka Badan Pedang Tertinggi akan menjadi ancaman besar. Cara menghilangkan ancaman dan menghilangkannya dengan biaya terendah tidak diragukan lagi, menghilangkan ancaman sebelum benar-benar berkembang. Ini adalah cara terbaik. Ketika dia berpikir bahwa Nian Chen akan menggunakan metode ini untuk melibatkan seluruh sekte pedang demi dirinya sendiri, Chen Ye merasakan sakit yang tak terkatakan di hatinya. Chen Ye, meskipun aku tidak tahu mengapa Jianzhong melakukan ini, pasti ada niat Putri Xuanling. Dia melakukan ini semua karena perasaanmu. Hatimu harus lebih bisa ditindaklanjuti. Chang Xunran berkata dengan lembut, meskipun ada jurang alami di antara kalian yang lebih tidak dapat diatasi daripada di antara kita, seperti kata pepatah, itu tergantung pada orangnya. Jika Anda tidak menghadapinya, bagaimana Anda tahu bahwa itu bisa diselesaikan? Chen Ye tetap pergi ke Jianzhong untuk menemui Putri Xuanling. Oke. Mendengar ini, Chen Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Nona Changsun, tahukah Anda bahwa ini adalah hal yang sangat berbeda? Ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. Orang lain. Chang Xunran mengedipkan matanya yang indah dan berkata, saya mendengar Tuan Qian berkata bahwa ketika dia datang untuk mencari Anda, ada seorang murid perempuan dari Sekte Pedang di samping Anda, bukan? Ya, Chen Ye menjawab, namanya Nian Chen, wanita yang pernah Anda lihat yang mengikuti Ling Er di dinasti Dahua sebelumnya. Dia menemani saya sepanjang jalan dari gerbang Tianyi ke Badan Pedang Tertinggi wilayah utara. Dialah yang tinggal bersama Ling Er di gerbang Tianjian. Diperoleh setelah mendapatkan pedang surgawi. Nian Chen. Chang Xunran mengerutkan kening sejenak dan kemudian berkata, dia, kamu dan aku baru mengenal satu sama lain, dan kami berinteraksi hanya karena Putri Xuanling. Dia pergi ke Tianyimen mungkin karena Putri Xuanling ingin bersamamu, sang putri, tapi seberapa pentingkah tubuh pedang tertinggi? Di dinasti Dahua, Xuanling adalah seorang putri dan perlu menyembunyikan identitasnya. Baik itu wanita bertopeng hitam atau lainnya, mereka harus mematuhi perintah Putri Xuanling. Tapi di Sekte Pedang, Chang Xunran berkata, Chen Ye, meskipun Putri Xuanling memiliki status luar biasa di Sekte Pedang, tubuh pedang tertingginya bahkan lebih luar biasa. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu karena keinginan sang putri. Nian Chen juga menyukaimu. Chen Ye tersenyum pahit lagi. Dalam hidup ini,
Dia telah mengecewakan banyak orang dalam hal cinta. Kamu tidak seharusnya menanggung kasih sayangnya, Chen Ye, kata Chang Sun Ran dengan suara rendah setelah hening lama. Saya tahu, tetapi Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi harapan saya, kata Chen Ye dengan sungguh-sungguh, hati saya tidak dapat mentolerir orang lain dan saya tidak ingin menoleransi orang lain. Anda harus tahu bahwa melakukan hal ini akan menyakiti mereka semua. Chang Sun Ran tertawa pelan dan berkata, sebenarnya, Chen Ye, hatimu tidak harus menampung terlalu banyak orang, cukup dia. Nona Chang Sun, apa maksudmu? Chen Ye tahu bahwa kalimat ini tidak sesederhana kelihatannya. Chen Ye, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Chang Sun Ran memutar matanya ke arah Chen Ye dan berkata seluruh kaisar Dahua mengatakan bahwa tuan muda dari keluarga Chen dilahirkan dengan kecerdasan yang tak tertandingi dan penuh spiritualitas. Dia tidak hanya sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi dia juga bisa menarik kesimpulan tentang masalah orang lain. Tapi kenapa dia sudah menemukan kuncinya? Apakah itu benar? Chen Ye tercengang, apa yang kamu bicarakan? Dengarkan baik-baik, nama gadis itu Nian Chen. Bacalah namanya baik-baik. Apakah menurutmu ada yang aneh dengan itu? Chang Sun Ran menatap Chen Ye dengan tatapan menyipit di matanya yang indah. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh, Nian Chen. Aku sudah lama tidak menyadarinya sejak aku bersamanya, kata Chen Ye kebingungan. Anda, Chang Sun Ran tersenyum dan berkata Nian Chen. Dapatkah menurutku nama ini berarti memikirkan Chen Ye? Chen Ye kaget dan menatap Chang Sun Ran. Matanya langsung berkaca-kaca. Maksud Nian Chen dia sedang memikirkan Chen Ye. Jika Nona Nian Chen bukan putri Xuanling, pikirkan baik-baik apakah keduanya terkadang membuat Anda merasa ada kemiripan yang mencolok di antara mereka. Chen Ye menepuk kepalanya dan teringat ketika dia bertemu Nian Chen di Tianyimen, dia tiba-tiba teringat bahwa Nian Chen dengan tegas menjelaskan bahwa namanya tidak diperlukan saat memperkenalkannya. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar takut dengan apa yang dipikirkan orang lain, jadi aku menjelaskannya terlebih dahulu. Ketika mereka bertemu lagi, Chen Ye dengan jelas merasakan bahwa suara Nian Chen sangat berbeda dengan suara di ibu kota kekaisaran. Selain itu, terkadang Chen Ye juga merasa bahwa Nian Chen seharusnya sedikit lebih tua darinya berdasarkan kenalan mereka di masa lalu, namun Nian Chen akan selalu menunjukkan ciri-ciri seorang gadis tanpa disadari. Mungkinkah Nona Nian Chen benar-benar Ling Er? Seberapa pentingnya badan pedang tertinggi? Jika bukan karena Putri Xuanling, dia tidak akan pernah melakukan ini. Tentu saja, mungkin Nona Nian Chen sangat menyukaimu. Chang Sun Ran tersenyum dan berkata kami semua tiba pada hari kamu dikejar oleh Yun Taixu. Kudengar nama wanita bertopeng hitam itu bukanlah Putri Nian Chen Xuanling, jadi aku tidak akan mengirim orang lain untuk menemaninya. Kamu. Nian Chen benar-benar Ling Er. Chen Ye menatap Chang Sun Ran dengan tatapan kosong, dan rasa sakit di hatinya menjadi semakin hebat dia. Namun meski begitu, dia tetap bersedia untuk berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya sendiri, semua ini. Chen Ye, ayo kita temui Putri Xuanling. Bahkan jika kita bertemu langsung dengannya tanpa kata-kata atau janji apapun, dia akan sangat terhibur, kata Chang Sun Ran lembut. Ling Er pasti tidak ingin aku pergi ke Jianzhong untuk mencari dia dan aku sekarang. Chen Ye tersenyum pahit dan berkata Nona Chang Sun, bukankah Anda mengatakan Anda punya dua berita? Apa yang lainnya? Chang Sun Ran diam-diam menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian berkata San Qian King Huan Liu telah sering bergerak akhir-akhir ini dan telah mengirim murid-muridnya untuk berjalan-jalan keliling dunia. Kami belum mengetahui apa yang ingin mereka lakukan. Keterikatan antara San Qian King Huan Liu dan Chen Ye terlalu dalam, Sun Ran tentu saja menaruh banyak perhatian padanya. Bagaimanapun, apa yang terjadi di kota Nebula tidak dapat disembunyikan dari terlalu banyak orang, dan setelah memikirkannya setelah itu. Putri Xuanling juga memahami sepenuhnya prosesnya. Saya telah menjelaskan sepenuhnya bahwa saya bahkan tidak bisa berpikir untuk tidak menarik perhatian Anda ketika saya keluar. Apakah Anda sudah mengirim seseorang untuk memperhatikan tindakan San Qian King Xian Liu? Alis Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Xuanling dan Sun Wei adalah murid dari Sekte Pedang. Kedua orang ini tidak berani bergerak dalam aliran 3000 King Huan, terutama Xuanling dan yang lainnya tidak bisa bergerak sekarang. Namun Huang Yu dan ibunya Qin Xinyu Sanxing Huan Liu punya cukup alasan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Sekarang, Sekte Pedang, di bawah instruksi Xuanling, telah menciptakan formasi sebesar itu, mungkin untuk membantu Chen Ye menarik perhatian banyak orang, dan mungkin juga bermaksud untuk mengejutkan 3000 King Huan Liu.
Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chen Ye berpikir bahwa kekuatan kultivasinya saat ini dan metode biasa tidak lagi terlalu mengintimidasi dia, tetapi aliran 3000 King Huan terlalu kuat, dan kekuatan besar seperti Istana Ling Qiao tidak seperti Chen Ye sekarang Sun Gate bisa mengatasinya. Sekte Pedang memiliki pertimbangannya sendiri. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat mengumumkan berita tentang badan pedang tertinggi sesuai dengan keinginan Xuan Ling. Jika Sanqian King Huan Liu benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap ibu dan anak perempuan Qin Xinyu dan Huang Yu, maka Sekte Pedang tidak akan diizinkan melakukan itu. Saya sangat malu untuk membantu. Oleh karena itu, biarkan Chen Ye memulihkan Tian Dao secepat mungkin sehingga dia memiliki cukup kartu truf untuk menghadapi seluruh 3000 King Huan Liu. Nona Changsun, ayo pergi. Dua sosok lewat seperti kilat di langit. Ketika Chen Ye menoleh sedikit, arah yang dia lihat sepertinya adalah arah di mana Jian Zong berada. Ling Er, aku tahu tidak pantas meminta maaf, tapi aku hanya bisa mengucapkan 3 kata ini padamu. Jaga dirimu, dan jangan lakukan apapun yang tidak seharusnya kamu lakukan untukku. Jian Zong, dilihat dari kejauhan, puncak gunung setinggi 10.000 kaki itu tampak seperti pedang panjang yang terhunus, memancarkan makna yang garang. Jianzong saat ini bisa dikatakan sangat ramai, banyak sekali master asing yang datang dari kaki gunung, setengah jalan mendaki gunung, dan bahkan dimanapun sekte Jianzong berada. Tubuh pedang tertinggi sudah jarang terlihat selama ribuan tahun. Sekarang saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, secara alami itu menarik banyak orang. Dibandingkan dengan hiruk-pikuk di mana-mana, tempat yang diselimuti awan di puncak pedang tampak sangat sepi. Sesosok tubuh kurus duduk bersila di atas batu besar di depannya. Sebuah pedang panjang kuno tergantung di udara. Setiap orang dan pedang sepertinya terintegrasi ke dalam dunia. Adik perempuan Ruan Xianhui, penguasa klan Chanyang, ada di sini. Mata indah yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan seberkas cahaya seperti cahaya pedang melesat keluar, bersinar dan menarik perhatian orang. Bukankah master dari Sekte Matahari Terbenam Fang Dongliu? Mengapa digantikan oleh Ruan Xianhui? Sepertinya pria itu memang orang yang gelisah yang akan menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Gadis itu tidak bisa menahan senyum indahnya. Tuan Ruan, saya minta maaf. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, jadi mohon jangan tersinggung oleh saya karena mengundang Anda ke sini. Mata Ruan Xianhui membeku sesaat ketika dia pertama kali tiba di bawah awan dan kabut. Tapi sekarang, pupil matanya menyempit setelah suara jernih dan tajam yang terdengar seperti anggrek di lembah kosong keluar. Orang dan pedang itu menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi di sekitarnya. Setiap nafas seolah membuat langit dan bumi bergetar di dunia ini. Tekanannya begitu besar, meskipun Ruan Xian sebagai Master Huang Xuan, Hui mau tidak mau merasa sangat berat. Seperti yang diharapkan dari tubuh pedang tertinggi. Ruan Xianhui mengagumi dalam hatinya dan kemudian bertanya, saya tidak tahu apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya, Nona. Ruan Xianhui mengagumi dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, sendewa kegugupan muncul. Tidak dapat disangkal bahwa murid tertuanya, Sun Ran, sudah cukup baik. Dia kehilangan keterampilan kewanitaan Bing Xinsu, tetapi dengan bantuan Chen Ye, dia masih memperoleh warisan surga baris pertama. Meskipun warisan terakhir kemudian diserahkan kepadanya, manfaat yang diperoleh Sun Ran tidak hanya peningkatan besar dalam budidaya, tetapi juga perubahan tak terduga di masa depan. Tapi dibandingkan dengan tubuh pedang tertinggi gadis di depanku, sepertinya itu sedikit lebih rendah. Pada dinasti Dahua, ketika Penatua Qian menemukan Chang Sun Ran, Ruan Xianhui pernah pergi ke sana dan melihat Chang Sun Ran pada saat itu seperti harta karun, anak laki-laki dan perempuan di bawah anak. Entah apa Feng Shui dinasti Dahua yang melahirkan begitu banyak orang berprestasi. Ruan Xianhui mengkhawatirkan putra sulungnya Ran. Gadis ini sangat luar biasa. Muridnya benar-benar dapat menjaga Chen Ye seumur hidup. Tuan Ruan, apa yang kamu pikirkan? Gadis itu terkekeh sambil melamun. Tidak ada apa-apa. Ruan Xianhui merasa sedikit pusing saat ini. Senyuman gadis itu perlahan memudar dan dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, pemilik gerbang matahari terbenam telah berubah. Apakah pria itu membuat masalah lagi? Apakah dia baik-baik saja sekarang? Apakah mereka baik-baik saja? Kemana mereka pergi sekarang? Setelah serangkaian pertanyaan, Ruan Xianhui segera memahami bahwa kepedulian dan cintanya pada gadis Chen Ye tidak kalah dengan Chang Sun Ran, dan ketidakberdayaannya jauh lebih besar daripada Chang Sun Ran. Melihat ini, meskipun gadis ini adalah saingan cinta muridnya, Ruan Xianhui, dia merasa sedikit tertekan. Di saat yang sama, sebagai seorang wanita,
dia sebenarnya memiliki sedikit rasa cemburu terhadap Chen Ye. Meskipun pemuda ini sangat baik, mengapa dia harus membiarkan gadis-gadis seperti itu mengkhawatirkannya satu persatu tanpa penyesalan? Mereka semua baik-baik saja sekarang dan telah meninggalkan Canyangmen. Nak, kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka, desah Ruan Xianhui pelan. Mereka semua pergi. Tatapan mata indah gadis itu menegang untuk beberapa saat sebelum dia kembali ke keadaan semula dan tersenyum ringan. Sun Ran, putra tertua klan Ruan, pasti memiliki sesuatu yang dia ingin kau bawakan kepadaku. Gadis itu sangat pintar. Ruan Xianhui juga kembali normal dan berkata dengan wajah datar, namun, apa yang saya katakan di masa lalu adalah masa lalu. Mungkin yang terjadi adalah apa yang terjadi. Saya tidak bisa melupakannya dan tidak bisa melepaskannya. Tapi aku bisa menghadapinya. Selama kita saling berhadapan secara langsung, bahkan jurang alami pun bisa diatasi. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya pasti akan datang ke Jianzhong bersama Chen Ye suatu hari nanti untuk meminta gadis itu bersiap. Chang Sunran adalah Chang Sunran, dan kepercayaan dirinya tidak berubah sama sekali karena perubahan lingkungan. Ruan Xianhui melanjutkan. Ran Er juga mengatakan bahwa mulai hari ini, Sekte Ken yang akan sepenuhnya bekerja sama dengan semua tindakan Sekte Jian. Dia berkata bahwa semuanya hanya akan mengikuti jejak Sekte Jian. Pada saat ini, pikiran gadis itu akhirnya berubah. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata dia sangat mencintai Chen Ye sehingga dia sangat mencintainya. Saudara Chen Ye, jangan mengecewakannya. Meski mereka tidak banyak berinteraksi di hari kerja saat sama-sama berasal dari dinasti Dahua, selalu ada perkelahian rahasia di ibu kota kekaisaran, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Gadis itu sangat mengenal Chang Sunran. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan ambisius, dan sekarang dia bisa mengesampingkan semua itu demi Chen Ye. Setelah mendengar ini, kecemburuan Ruan Xianhui terhadap Chen Ye menjadi semakin kuat. Dia benar-benar tidak tahu apa yang menarik dari pemuda itu. Tuan klan Ruan dan aku, niat Sekte Pedang, pasti sudah bisa ditebak oleh Chang Sunran. Karena dia berkata begitu, aku tidak sopan. Beberapa hal memang memerlukan kerja samamu. Nak, tolong bicaralah. Panggilan, langit dan bumi yang tak berbatas bertiup dengan angin dingin yang kencang di mana-mana. Ditutupi oleh kekuatan jiwa, seluruh ruang terpotong-potong oleh angin kencang. Ini adalah tanah putih yang luas. Sejauh yang Anda bisa lihat, penuh dengan gletser. Suhu yang sangat rendah di sini membuatnya sangat sulit untuk bernapas, tidak dapat bergerak di luar angkasa setelah mencapai area tertentu. Flyby terlalu dingin di ketinggian. Rasa dingin yang meresap dengan mudah memantapkan ruang di sekitar mereka. Belum lagi konsumsi energi yang dalam juga sangat cepat. Di dunia ini, semua energi spiritual sepertinya hilang. Keduanya terpaksa jatuh ke tanah dan berjalan menuju kedalaman. Tetapi bahkan ketika mereka mendaki di dunia gletser ini, tekanan yang dirasakan Chen Ye dan Chang Sunran tidak kurang dari embun beku, angin dingin, dan dinginnya es di seluruh dunia. Chen Ye, kamu mau kemana? Zhang Sunran menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Chen Ye tersenyum dan berkata, kamu sudah di sini dan masih bertanya. Apakah perlu pergi? Tidak ada jalan lain. Ekspresi Chang Sunran tidak berubah. Dia tahu bahwa sekarang Chen Ye ada di sini, tidak ada alasan untuk melihat ke belakang. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini, jadi semua bujukan dan kekhawatiran saat ini sia-sia. Kamu harus masuk ke Forbidden Canyon, tapi kamu harus menerobos seperti ini. Inilah yang membuat Chang Sunran berbeda. Aku punya cara lain, tapi waktunya belum tiba. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, kata Chen Ye sambil tersenyum dan melirik orang-orang di sekitarnya. Pandangan sekilas inilah yang membuat Chang Sunran merasakan ledakan kegugupan di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil pakaian Chen Ye dan berkata, apakah kamu memikirkan cara untuk meninggalkanku di luar ketika kamu benar-benar ingin memasuki ngarai terlarang? Izinkan saya memberitahu Anda sesegera mungkin. Jika Anda melepaskan ide ini, jangan pernah memikirkannya. Chen Ye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus bergerak maju. Yang disebut ngarai terlarang adalah ngarai yang sangat besar. Terdapat puncak yang menjulang tinggi di kedua sisi ngarai. Arah datangnya Chen Ye dan yang lainnya tepat di ujung es dan salju. Ketika kepingan salju jatuh dari langit, mereka telah mengembun menjadi es saat masih di udara dan jatuh seperti batu. Jadi ketika Anda berjalan di antara mereka dan melihat ke langit, Anda dapat melihat balok es putih dan batu yang tak terhitung jumlahnya berjadewa seperti hujan batu. Meskipun kekuatan dampaknya tidak terlalu besar, Chen Ye dan keduanya masih dapat menahannya,
namun kejadewa yang terus-menerus dan tidak terbatas serta tekanan alami dari ruang energi spiritual yang tipis di sini membuat mereka sulit untuk menghindarinya. Oleh karena itu, setiap kali es batu mengenai tubuh, meski tidak nyeri, namun tetap saja terasa sedikit menyiksa. Dan saat kedua orang itu terus masuk lebih dalam ke angkasa, tekanannya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, mereka hampir tidak bisa bergerak 1 inci pun. Setiap langkah ke depan membutuhkan sejumlah energi yang sangat besar untuk mendukungnya, konsumsinya terlalu besar. Untungnya, sebelum tiba, Chen Ye sudah menyiapkan dan menyimpan banyak ramuan untuk menambah vitalitas, namun keduanya tidak terpaksa kembali tanpa melihat wajah sebenarnya dari ngarai terlarang. Meski begitu, sebulan telah berlalu di dunia es dan salju ini, dan keduanya masih belum menyentuh tepi ngarai terlarang. Sudah sangat sulit untuk berpindah ke sini sebelum masuk dalam lingkup ngarai terlarang. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang akan ditimbulkan saat memasuki lingkup ngarai atau memasuki tengah ngarai. Namun, pengalaman seperti itu akan sangat bermanfaat bagi mereka berdua. Baik itu Chen Ye atau Chang Xunran, tingkat kultivasi mereka saat ini semuanya dicapai melalui pertemuan luar biasa di Xiantian. Peningkatan tingkat budidaya yang begitu besar mau tidak mau akan membuat pondasi terasa hampa. Meskipun dikatakan bahwa kedua ratu lini pertama telah banyak berlatih, Chen Ye bahkan bertarung dengan Fang Dongliu, dan perjalanan selama beberapa bulan masih membuat kedangkalannya terlalu jelas, tetapi tidak cukup solid. Setiap alam dan setiap tingkat ibarat kapas, jika tidak cukup menyerap air, meskipun luas kapas bertambah, namun beratnya tetap tidak cukup. Hanya dengan soliditas yang cukup, seseorang dapat mengerahkan tingkat kekuatannya. Perjalanan di sepanjang jalan terlalu cepat habis di bawah tekanan alam yang kuat, dan latihan selama istirahat juga sangat sulit. Ini semua adalah pengalaman yang membuat rasa kekosongan dalam energi mendalam di dalam diri mereka berdua berangsur-angsur hilang, sudah cukup solid. Justru perubahan lambat seperti inilah yang belum digunakan oleh kartu truf terakhir Chen Ye. Keduanya mampu bertahan hingga saat ini dengan mengandalkan kegigihan yang telah mereka kembangkan. Lihatlah Chen Ye. Chang Xunran menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berteriak sambil tersenyum, kita telah mencapai tepi ngarai. Chen Ye dengan cepat melihat ke kejauhan, dan benar saja, dia melihat puncak gunung yang mencapai awan yang tertutup warna putih. Setelah mendaki puncak gunung ini, di kaki gunung mungkin terdapat ngarai terlarang yang membuat takut orang-orang di Northern Territory. Dan jika Anda terus menggerakkan pandangan Anda lebih jauh, Anda dapat melihat bahwa ada cahaya merah samar memenuhi langit di kehampaan, yang melengkapi luasnya warna putih tetapi tidak melanggarnya, menempati tempat yang aneh dan asing, lampu merah menyinari langit dan bumi, menempati hamparan putih di seberang sungai. Meski berjauhan, Chen Ye dan Chang Xunran tidak dapat merasakan bahwa lampu merah dipenuhi dengan kekuatan kekerasan, namun mereka masih bisa merasakan kekerasan tersebut. Kalian pasti tahu kalau pegunungan yang menjulang tinggi yang terlihat tertutup salju putih, dan memiliki aura sedingin es yang langsung membekukan segalanya. Namun, aura yang begitu tajam dan menakutkan tersebut tidak bisa menembus lampu merah di seberang, yang membuat orang tahu, lampu merah sangat menakutkan. Keduanya duduk bersila di kaki gunung, perlahan memulihkan energi yang telah mereka konsumsi. Di kehampaan sekitarnya, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis dan hampir tidak ada. Oleh karena itu, meskipun teknik kultivasi kedua orang tersebut luar biasa, sangat sulit untuk mengumpulkan energi spiritual yang diperlukan untuk kultivasi biasa. Perlahan, ketika energi spiritual akhirnya dikumpulkan dari angkasa, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, menoleh dan menatap wanita cantik di sebelahnya, merasakan napasnya, yang perlahan-lahan menjadi stabil, dia tersenyum lembut dan berdiri. Istirahatlah yang baik. Saat kamu bangun, jangan khawatir apakah aku masih bersamamu. Aku akan menjaga diriku sendiri. Jangan khawatir. Chen Ye melambaikan tangannya, dan istana kaisar kuno muncul dari udara tipis. Cahaya ungu menyelimutinya, dan Chang Xunran dengan hati-hati dibungkus dan masuk. Segera, dia melihat ke langit dan berkata dengan ringan, jaga baik-baik Nona Chang Xun. Tuan, jika tidak ada alasan yang kuat, mengapa Anda harus memasuki ngarai terlarang ini? Di dalam batas ngarai terlarang, meskipun binatang suci di kuil tersebut memiliki tingkat budidaya alam Zhongxuan, saat kalimat ini diucapkan, orang dapat mendengar makna berat dalam suaranya. Ngarai terlarang memang tidak sederhana. Tak heran, ketika seorang Master Zheng Xuan memasukinya, meski akhirnya dibiarkan hidup, keadaannya sangat menyedihkan. Kita sudah bersama selama lebih dari 2 bulan. Kamu seharusnya mengenalku dengan baik. Chen Ye tersenyum dengan tenang, melambaikan tangannya dan berkata, oke, ketika Nona Chang Xun bangun,
katakan padanya bahwa saya cukup percaya diri untuk bertahan hidup di ngarai terlarang, jadi dia tidak perlu khawatir. Cukup pasti. Binatang suci yang bertanggung jawab atas kuil tersenyum pahit. Bahkan dia tidak yakin akan apapun di sini. Sebelum tawa masam jatuh, mata binatang penjaga kuil yang tersembunyi di langit tiba-tiba menyusut, dan yang bisa dia lihat hanyalah sosok di tanah bersalju di bawah, secepat kilat bergegas menuju puncak gunung tempat dia berada. Pak, lingkungan di sini sangat keras, bahkan binatang kuil itu sendiri harus berhati-hati saat berjalan di sini, jika tidak maka akan memakan terlalu banyak dan menyebabkan kurangnya kekuatan fisik dan menyebabkan kecelakaan. Tingkat kultivasi Chen Ye jauh lebih rendah daripada miliknya, dan dianggap sangat sulit untuk mendaki ke puncak gunung selangkah demi selangkah. Tapi sebelum binatang suci di kuil bisa menghentikannya, dia sudah melihat cahaya putih keluar dari sosok yang berlari ke depan secepat kilat sosoknya, semua tekanan dan dinginnya dunia di area ini menghilang, meninggalkannya tanpa hambatan. Setelah bertarung melawan Chen Ye 2 kali, binatang kuil tidak asing dengan cahaya putih yang tiba-tiba. Rasanya sepertinya ada semacam kehidupan baru di sini, dan makna yang ganas dan mendominasi bahkan lebih kuat, sepertinya ikan di air. Kartu trufnya jauh di luar imajinasiku. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa membantuku menyelesaikan misi yang lebih baik aku terjebak selama bertahun-tahun daripada menyelesaikannya. Melihat sosok yang terbungkus cahaya putih dan dengan cepat menyatu di pegunungan yang tertutup salju, di atas langit, sosok binatang kuil perlahan muncul, dan hasrat tak terbatas tiba-tiba melonjak di matanya. Semua binatang dewa di kuil dapat merasakan perubahan pada pedang surgawi, dan sebagai master, Chen Ye dapat lebih merasakannya. Saat memasuki area ngarai terlarang, meskipun mereka baru saja mulai mendaki menuju ngarai, di dalam tubuh, pedang surgawi telah mengeluarkan pemikiran yang mengejutkan. Tuan, cepatlah, cepat. Suara roh pedang dipenuhi dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aliran energi murni melonjak dari pedang surgawi, melonjak ke anggota tubuh dan tulang Chen Ye, dan kemudian dengan cepat menyatu di sepanjang meridian Chen Ye. Mendengar kata-kata Dao Ling, Chen Ye tersenyum dalam. Dengan energi yang cukup untuk mendukungnya, kecepatannya segera meningkat pesat. Saat ini, tidak hanya Dao Ling, tapi Chen Ye sendiri sangat bersemangat. Setiap harta karun Hunyuan, pada puncaknya, sudah cukup untuk mengguncang dunia, apalagi harta karun kekacauan. Meskipun Dao Ling mengatakan bahwa bahkan jika budidaya Chen Ye mencapai puncak Tianxuan, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan harta karun kekacauan. Namun, tidak peduli apa, kekuatan harta karun kekacauan pasti beberapa kali lebih besar daripada kekuatannya dari harta karun Hunyuan. Setelah Tiandao benar-benar kembali ke kondisi puncaknya, maka Chen Ye akan memiliki kartu truf yang cukup kuat, dan kartu truf ini akan memberinya kepercayaan diri yang biasanya tidak dia miliki bahkan ketika menghadapi Master Kaisar Xuan tingkat 9. Pada saat itu, ketika menghadapi orang-orang Istana Kaisar jahat lagi, Chen Ye akan punya cara untuk bersaing. Sekarang Istana Kaisar jahat telah mulai mencari orang di seluruh dunia. Pada titik tertentu, jika Istana Kaisar jahat masih tidak dapat memaksa Chen Ye keluar, Chen Ye sendiri dapat membayangkan bahwa keluarga Chen di dinasti Tiongkok besar akan mempunyai konsekuensi yang besar. Bahaya besar. Ibuku sudah berada di tangan Istana Kaisar jahat. Jika kerabat lain juga ditangkap, penyelamatan akan semakin sulit. Dengan begitu banyak kerabat di tangan mereka, aku akan sangat malu dalam bertindak. Oleh karena itu, Anda harus dapat tampil di hadapan para master seperti Istana Kaisar jahat sebelum mereka kehilangan kesabaran. Anda harus memiliki kekuatan perlindungan diri yang cukup. Sebelum budidayanya sendiri tidak dapat tumbuh begitu cepat, kondisi puncak pedang surgawi menjadi satu-satunya peluang kuat bagi Chen Ye sekarang. Lebih dari setengah jam kemudian, Chen Ye berhasil mendaki ke puncak gunung. Di sini, pedang surgawi menari lebih riang, dan aura yang dipancarkannya menjadi lebih ganas karena udara dingin yang mencengangkan di puncak gunung, secara paksa menghalangi udara dingin di sekitarnya. Ke depan, mata Chen Ye tiba-tiba membeku. Tanah di depan Anda berupa tebing setinggi 10.000 meter, tanpa tepian yang terlihat sekilas. Ditambah dengan aliran udara putih di sekitarnya, semakin sulit untuk ditembus mudah dilihat. Kekuatan jiwa tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan di ruang sekitarnya, sehingga Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura khas yang datang dari ngarai terlarang. Nafas itu mengandung dingin dan panas, itu hanyalah campuran es dan api. Kedua nafas itu bercampur, namun tidak ada penolakan sama sekali, seolah-olah mereka dilahirkan seperti ini. Setelah menerima nafas ini, pedang surgawi tidak bisa lagi bertahan, dan dengan cepat melesat keluar dari tubuh Chen Ye. Saat pertama kali muncul, cahaya putih melonjak di sekitarnya,
dan di bawah persepsi jiwa Chen Ye, itu menyebar ke atas gunung, aura campuran di tubuhnya semuanya diserap oleh pedang surgawi tanpa meninggalkan jejak apapun. Bagaimana dengan Daoling? Bagus sekali. Ada sedikit makna yang belum selesai dalam suara Daoling, dan dia bahkan lebih tidak sabar. Di makam para dewa, Chen Ye tidak melihat dengan matanya sendiri bagaimana pedang surgawi dipulihkan. Sekarang dia bisa mengalaminya secara langsung, itu adalah pengalaman yang luar biasa belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Chen Ye tersenyum, lalu matanya beralih ke tempat yang tidak jauh. Di sana, ruang di sisi Chen Ye dipenuhi dengan aura yang sangat dingin, dan hamparan putih luas menyelimutinya. Di sisi lain, ada area yang diselimuti seperti api, dengan garis-garis yang menakutkan dan keras yang tidak dapat dirasakan oleh Chen Ye sensasi terbakar, tapi bisa dibayangkan, meski udara dingin di depannya menghalanginya. Jika Anda berada di atas langit, Anda dapat melihat bahwa di udara, dua warna, dua nafas, dan dua energi masing-masing menempati suatu ruang, tidak saling melanggar, dan hampir menyatu. Pemandangan seperti ini mungkin hanya bisa dilihat di sini. Tapi puncak gunung di seberangnya adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan jelas oleh Chen Ye. Dibandingkan dengan puncak gunung yang tertutup salju di kakinya, puncak gunung di seberangnya gundul dan tandus. Meskipun tidak ada yang disebut api, sejauh Chen Ye bisa kulihat, mereka semua ditutupi oleh sepotong lampu merah. Langit dan bumi sungguh ajaib. Melihat pemandangan seperti itu, Chen Ye hanya bisa menghela nafas. Tuan, tolong berhenti menghela nafas dan segera turunkan aku. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Daoling berkata dengan cemas. Chen Ye tertawa terbahak-bahak. Di depan tubuh besar itu, bahkan roh pedang tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang biasa. Tanpa ragu-ragu, dia melompat, terbungkus dalam cahaya pedang surgawi, dan dengan cepat jatuh menuju ngarai terlarang. Berdengung. Selama turun, riak aura energi terus berfluktuasi di ruang ini. Setelah sekitar beberapa detik, Chen Ye dapat melihatnya dengan mata telanjang. Karena banyaknya riak energi yang melonjak, kerutan jelas muncul di ruang tersebut. Tanpa kecuali, semua riak energi ini dengan cepat diserap oleh pedang surgawi. Pada saat yang sama, saat tubuh terus turun, apa yang bisa dirasakan Chen Ye bukan hanya nafas es, tetapi juga nafas panas dari pegunungan di seberangnya. Pada saat ini, Chen Ye juga secara bertahap merasakannya secara pribadi. Semakin jauh turun, sensasi terbakar semakin kuat. Pada akhirnya, meski masih dalam jarak tertentu dari dasar ngarai, nafas yang bisa dirasakan sepenuhnya. Perpaduan dua aroma. Dengan kata lain, mulai saat ini, dia telah benar-benar memasuki lingkup ngarai terlarang, dan sejak itu, dua puncak di kiri dan kanan Chen Ye tampak terpisah sepenuhnya, tetapi karena perpaduan nafas, sebuah tabu yang nyata terbentuk. Apa yang disebut ngarai terlarang, jadi asli, berarti ini. Kengerian ngarai terungkap saat ini, meskipun nafas es atau nafas panas yang sederhana sangat ampuh, selama Anda mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki kekuatan yang cukup, tidak terlalu sulit untuk menerobos masuk dan keluar hidup-hidup. Sama seperti Chen Ye dan Chang Sun Ran datang jauh-jauh ke kaki pegunungan es dingin. Meski sangat sulit, mereka berdua akhirnya tiba. Jika Chen Ye tidak menjebak Chang Sun Ran, dengan kekuatan yang terakhir dan artinya, kecepatannya mungkin jauh lebih lambat, tapi mereka pasti bisa mencapai puncak gunung. Saya yakin hal ini akan terjadi di gunung lain. Jika ini masalahnya, apa yang disebut ngarai terlarang tidak menimbulkan banyak ancaman. Mungkin berbahaya, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Hal yang menakutkan tentang ngarai terlarang adalah pada titik tertentu, dua aura yang sama sekali berbeda secara alami berasal dari dua puncak karena keajaiban yang disebabkan oleh keajaiban langit dan bumi menyatu sepenuhnya, dan kemudian nama terkenal jadi mulai menjadi terungkap. Ketika kedua aura menyatu, aura yang bercampur menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah aura seperti itu, bahkan Master Seng Xuan tidak dapat menghindarinya. Bahkan dengan kekuatan pedang surgawi yang melilitnya, Chen Ye masih dapat dengan jelas merasakan bahwa dikelilingi oleh aura seperti itu, bahkan pedang surgawi tampaknya kewalahan pada saat ini. Daoling, bisakah kamu bertahan? Chen Ye bertanya dengan sedikit khawatir. Yakinlah, Daoling berkata saya dapat menyerap nafas ini kapan saja dan perlahan memulihkan diri saya untuk meningkatkan ketahanan terhadap nafas energi ini. Pada akhirnya, pemulihan yang sebenarnya hanyalah master. Sebenarnya, Anda tidak perlu menemani saya. Itu saja terlalu berbahaya. Apa yang dimaksud dengan roh pedang? Chen Ye memahami bahwa di bawah tekanan yang tak terbatas, pedang surgawi pasti dapat menyerap aura unik ngarai terlarang untuk pulih, tetapi proses ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam.
Dalam proses pemulihan yang memakan waktu lama ini, bahkan roh pedang itu sendiri tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Faktanya, sulit untuk menjamin bahwa pedang langit masih memiliki cukup energi untuk melindungi Chen Ye. Selama ada sedikit kesalahan, Chen Ye akan langsung menghadapi aura energi yang bahkan ditakuti oleh Master Seng Xuan. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia mungkin mati dalam sekejap. Tapi Chen Ye tahu betul di dalam hatinya bahwa ini memang langkah yang sangat berbahaya, tapi di saat yang sama, ini juga merupakan pertemuan menakutkan yang mungkin sulit ditemui seumur hidupnya. Nafas energi yang sangat berbahaya di sini bahkan lebih kuat dan merusak. Tetapi jika Anda berhasil memurnikan dan menyerap nafas energi ini, kultivasi Anda pasti akan berubah kualitas dan kuantitasnya dengan cepat. Jika bukan karena Tiandao Chen Ye, dia tidak akan datang ke sini. Bahkan jika dia tahu tempat ini, dia tidak akan datang ke sini. Terlebih lagi, Chen Ye belum sepenuhnya siap. Pedang surgawi dapat pulih dengan sendirinya dan mengabaikannya. Bahkan tanpa istana kaisar kuno, saya yakin menara Hong Huang langit dan bumi tidak akan mengecewakan Chen Ye. Selain itu, Chen Ye juga ingin merasakan sendiri kengerian ngarai terlarang. Musuh sebenarnya yang akan kita hadapi di masa depan adalah istana kaisar jahat yang sangat kuat. Saat itu, di bawah pengepungan bersama 5 kaisar dan pengepungan klan naga dengan hampir seluruh kekuatan langit dan bumi, istana kaisar jahat tidak mungkin ada. Hancur di dunia. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu tanpa jejak, kekuatan istana kaisar jahat tidak lagi seperti dulu. Ia ditekan oleh beberapa kekuatan besar dan tidak dapat bertindak sembarangan. Istana kaisar jahat masih merupakan kekuatan yang paling kuat, setidaknya di antara mereka. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, Chen Ye benar-benar tidak tahu titik apa yang harus dia capai sebelum dia benar-benar bisa menghadapi istana kaisar jahat. Dalam proses ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan penderitaan seperti apa yang akan dia alami melewati. Sebaliknya, meskipun Forbidden Canyon menakutkan, namun selalu menjadi tempat kematian. Semua kesulitan dapat dilihat dengan mata kepala sendiri dan dialami. Jika Chen Ye bahkan berpikir untuk mundur dari cobaan ini, lalu mengapa dia harus menghadapi masa depan? Bahkan setelah ibuku ditangkap selama beberapa tahun, aku bisa membayangkan betapa banyak penderitaan yang dialami ibuku di istana kaisar jahat dibandingkan dengan diriku sendiri. Aku sangat beruntung. Meski sudah beberapa tahun ia mengalami dekadensi dan lebih buruk dari kematian, semua itu tidak ada artinya di hadapan ibunya, karena setidaknya ia masih memiliki kebebasan dan banyak kerabat yang merawat ibunya. Roh pedang semakin cepat. Chen Ye berteriak dengan marah, dan tubuhnya jatuh dengan cepat seperti kilat. Bang! Beberapa menit kemudian, terdengar suara lembut menyentuh tanah. Kedua kaki baru saja mendarat. Mereka juga diisolasi oleh kekuatan pedang surgawi, tetapi masih ada energi kekerasan yang mengalir deras. Segera, tubuh kuat Chen Ye bergetar seolah-olah baru saja terkena petir. Energi yang dalam di tubuhnya segera melonjak, tetapi masih tidak dapat menghentikan nafas energi ini mengalir ke seluruh tubuh, menyebabkan Chen Ye menyemburkan seteguk keluar. Seperti yang diharapkan dari ngarai terlarang, seberkas energi yang merembes ke dalamnya benar-benar mengejutkanku. Tempat ini menjadi semakin menarik. Menyeka noda darah, Chen Ye tersenyum tipis. Tuan, tempat ini terlalu berbahaya. Saya tidak keberatan Anda tinggal, tetapi Anda berjanji kepada saya bahwa Anda harus pergi dari sini sesegera mungkin jika Anda tidak dapat bertahan, kata Dao Ling segera. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya suka mengambil risiko dan tidak akan mengolok-olok hidup saya sendiri. Jangan khawatir, hanya kamu yang aneh. Telah bersama Chen Ye begitu lama, satu-satunya orang yang paling mengenal Chen Ye adalah Dao Ling. Sulit untuk menjelaskan dengan jelas berapa kali dia melakukan apa yang disebut petualangan terlepas dari hidupnya sendiri selama bertahun-tahun, itu berbeda untuk Chang Sun Ran. Saya harus memberitahu menara primordial langit dan bumi. Roh pedang itu bergumam lama sebelum muncul kembali di ngarai terlarang dan berkata kalau begitu Tuan, saya akan mulai, Anda harus berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Chen Ye melihat pedang surgawi yang bersinar dengan cahaya putih tiba-tiba tampak berubah menjadi pusaran. Pada saat ini, mungkin pedang surgawi sedang mencoba yang terbaik untuk menyerap energi ini, sehingga tekanan yang dirasakan Chen Ye juga berlipat ganda. Meskipun dia belum benar-benar merasakan kengerian ngarai terlarang, perasaan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, Chen Ye sendiri duduk bersila. Dia menahan rasa sakit yang disebabkan oleh energi yang masih mengamuk di mana-mana di tubuhnya. Saat kita sampai di lembah, kita masih bisa melihat perbedaan antara kedua puncak tersebut,
namun kini kita tidak bisa merasakan kedua aura yang sama sekali berbeda tersebut. Satu hal yang sama, apakah itu puncak yang terik atau puncak yang tertutup es, tidak ada kehidupan yang melonjak sama sekali, yang berarti daerah sekitarnya adalah jadi yang sebenarnya. Sudah waktunya aku memulainya juga. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Ye perlahan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam ke dalam kondisi kultivasi. Segera setelah teknik ini diaktifkan, kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tengah alisnya, dan seberkas energi dari dunia luar membalas seperti kilat. Puff! Mau tak mau aku memuntahkan seteguk darah lagi. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Chen Ye mengerahkan energi yang dalam di tubuhnya untuk dengan cepat memurnikan dua untaian energi di tubuhnya. Namun, setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa energinya yang dalam tidak dapat memurnikan energi ini. Bahkan para Master Sheng Xuan berada dalam situasi yang sangat canggung ketika mereka datang ke sini. Itu karena tanpa penjaga pedang surgawi, Chen Ye tidak dalam bahaya hidupnya di bawah kekuatan pedang surgawi. Jadi dia dapat dengan bebas memurnikan energinya. Di sini. Tapi Chen Ye bertanya-tanya mengapa semua energi di dunia tidak dapat dimurnikan tidak peduli seberapa kuatnya. Mengapa energi di sini tidak dapat dimurnikan? Dan ada kekuatan melahap yang kuat dalam energinya yang dalam. Secara logika, situasi ini sangat mustahil terjadi. Apa pendapatmu tentang jiwa kelahiran? Setelah mencobanya lagi dengan hasil yang sama, Chen Ye memasuki ruang kesadaran dan bertanya. Energi yang sangat keras di sini memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan terbuat dari perpaduan dua aura energi yang sangat berbeda, jadi akan sangat sulit untuk memurnikannya. Jika saya ingin berhasil menyerap dan memurnikan energi ini, maka Anda harus beradaptasi terlebih dahulu dengan energi ini. Baru setelah itu Anda dapat memurnikannya. Kata-kata dari jiwa kelahiran membuat seseorang dengan temperamen Chen Ye tidak dapat membantu tetapi memiliki pikiran gugup atau bahkan gemetar dan ketakutan di benaknya. Yang disebut adaptasi terhadap energi di ngarai terlarang berarti membiarkan Chen Ye menghadapi energi ini secara langsung. Dengan kata lain, dia harus terlebih dahulu hidup di negara bagian ngarai terlarang tanpa bergantung pada kekuatan pedang surgawi untuk melindunginya. Kita harus hidup seperti orang biasa di surga dan di bumi tanpa perlawanan apapun. Hanya seberkas energi yang membuat Chen Ye sangat malu. Dia kehilangan perlindungan pedang surgawi dan menempatkan tubuhnya tanpa syarat di dunia ini. Memikirkan hal ini, Chen Ye tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Apakah tidak ada cara lain selain metode ini? Chen Ye bertanya dengan suara gemetar. Tidak, jiwa kehidupan ini berkata dengan tegas. Chen Ye mengerutkan kening. Hanya ada cara ini, hanya cara ini. Dia perlahan membuka matanya dan ekspresinya terus berubah antara ketakutan dan keputusan. Ibu, akhirnya, ada ketekunan yang tak tertandingi di matanya, perlahan melonjak dengan cahaya menawan yang seolah mengaduk-aduk ruang, menyebabkan riak muncul. Pada saat yang sama, Chen Ye juga berdiri perlahan, langkah kakinya tertinggal di angkasa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melangkah keluar. Tanda tanya, ruang ribuan mil seolah terhenti dalam waktu. Di daratan luas dan hampa ini, terdapat dua warna cahaya merah dan putih, yang terlihat jelas di langit. Aura yang mereka pancarkan bagaikan dua warna yang merata lawan yang cocok, masing-masing tidak akan menyerah. Pada titik itu di tengah, kekuatan paling kuat melonjak, menghalangi lawan untuk masuk. Ketika mereka sampai di udara, dua cahaya yang sangat berbeda itu sepertinya telah menjadi dua orang yang saling menyayangi, atau sepasang kekasih. Cahaya itu terjalin dan nafas mereka menyatu, dan mereka tidak lagi bisa dibedakan satu sama lain. Aura yang begitu harmonis membuat seluruh ngarai terlarang terasa seperti neraka yang tak ada habisnya. Siapapun yang datang ke sini tanpa sarana khusus sepertinya akan terhindar kecuali kematian. Dan bahkan ketakutan akan kematian adalah kematian setelah penyiksaan yang ekstrim. Sakit. Di tengah ngarai, seorang pemuda setengah berlutut di tanah. Tubuh, tangan dan kakinya sepertinya telah terpotong oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan darah menetes seperti air. Pemuda itu secara alami adalah Chen Ye, dan sekarang dia baru saja memindahkan seluruh tubuhnya keluar dari jangkauan kekuatan pedang surgawi. Tepat ketika Chen Ye muncul langsung di ngarai terlarang, sepertinya dia telah terluka parah oleh seorang guru yang kuat. Tubuhnya akan runtuh, belum lagi semakin banyak energi mengalir ke dalam tubuhnya, energi murninya yang dalam tidak tapi ditekan menunjukkan lebih banyak tanda-tanda berasimilasi. Selain itu, energi ini secara acak mengalir melalui meridian, dan apapun yang ada di depannya akan terbakar menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ya, terbakar. Energi ini terdiri dari panas dan es, dan secara alami memiliki kekuatan untuk membakar seperti api yang berkobar.
Dengan perpindahan energi yang cepat ini, meskipun tulang fisik dan meridian Xiaoyan sangat luar biasa karena dia melatih keterampilan fisik pada saat yang sama, suhu tinggi yang mengerikan masih perlahan menembus ke dalam. Untuk meridian tubuh manusia yang paling rapuh, inilah ini pukulan yang menghancurkan. Di bawah suhu tinggi ini, urat-urat yang semula luas dan keras telah menjadi terpelintir seperti lilitan kering, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ketika pikiran memasuki tubuh, dapat dirasakan bahwa segala sesuatu yang dilalui oleh energi tersebut terbakar, diikuti oleh udara sedingin es yang keluar, dan benda-benda yang akan pecah langsung memadat seperti partikel tidak lagi terhubung, seperti keberadaan individu. Rasa sakit akibat proses tersebut secara langsung menyebabkan tubuh Chen Ye terus-menerus kram, dan secara tidak langsung, otot-otot di sekujur tubuhnya tegang, dan pembuluh darah seperti cacing terus bergetar, tidak meninggalkan bekas darah di wajahnya yang pucat. Jangan datang! Chen Ye tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Menara langit dan bumi Hong Huang yang berada di dekatnya tiba-tiba berhenti bergerak. Cahaya warna-warni yang memancar dari tubuhnya terus-menerus berkedip, seolah-olah ia merasa kasihan pada pemiliknya. Sebelum Tian Dao memasuki kondisi pemulihan, Dao Spirit telah memperingatkan roh artefak menara primordial langit dan bumi untuk berhati-hati dan memperhatikan Chen Ye karena Dao Spirit tahu bagaimana tuannya Chen Ye bisa menjadi orang yang damai. Jadi ketika Chen Ye melangkah keluar dari jangkauan kekuatan pedang surgawi, dia dihadang oleh menara primordial langit dan bumi. Tapi bagaimanapun juga, Chen Ye adalah masternya dan dia bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya, jangan hentikan dia. Chen Ye mengetahui dan merasakan bahwa ngarai terlarang adalah tempat yang berbahaya. Jika Anda ingin menyerap energi di ngarai pemurnian dan meningkatkan budidaya Anda harus beradaptasi dengannya dan membuatnya merasa mampu menampungnya. Chen Ye memahami betul bahwa tidak mudah untuk mencapai titik ini. Proses ini akan menjadi proses jangka panjang dan membutuhkan pengalaman yang panjang. Dan sekarang setelah dia mengalaminya secara pribadi, dia memahami bahwa dia perlu mengambil langkah demi langkah atau mendapatkan secercah peluang. Perilaku buta hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Chen Ye memahami hal ini, tetapi dia juga tahu bahwa ini baru saja dimulai. Jika dia tidak dapat menahan siksaan yang baru saja dimulai, maka dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk memulai untuk kedua kalinya. Selain itu, menurutnya dirinya belum mencapai batas kemampuannya dan masih bisa menanggungnya. Seolah merasakan niat sang majikan, kecemerlangan warna-warni menara Hong Huang langit dan bumi berhenti 1 meter dari Chen Ye. Ini untuk menghormati keinginan sang majikan dan pada saat yang sama mempersiapkannya untuk melindungi Chen Ye tepat waktu. Lampu merah menyala di meridian menyala-nyala. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Chen Ye hampir hancur total, hal terburuknya adalah setelah panas terik, ia mengeras di bawah hantaman ganda es dan api tubuh Chen Ye langsung dinonaktifkan. Ketika Chen Ye mengertakkan giginya, dia bisa merasakan bahwa bahkan giginya telah melunak dan kehilangan kekerasan sebelumnya. Jika dia melanjutkan, ketika seluruh meridian, tulang, dan berbagai an tubuh benar-benar berubah menjadi ketiadaan, Chen Ye akan kehilangan ini, perjalanan kematian. Jadi saat ini yang penting bukan lagi kemauan Anda bisa bertahan, tapi apakah tubuh Anda bisa bertahan. Saya siap. Suara jiwa kelahirannya tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya, tolong gunakan kekuatan jiwa Anda. Sebelum memutuskan untuk melakukan ini, jiwa kelahirannya memberitahu Chen Ye cara memurnikan dan menyerap energi di sini. Ia juga memberitahunya kartu truf yang dapat digunakan Chen Ye. Tapi sejujurnya, Chen Ye tidak percaya bahwa apa yang disebut kartu truf ini adalah kekuatan jiwa. Jika Lian Xuanqi meninggalkan Dantian saat ini, maka akan segera berasimilasi dan diubah menjadi energi yang dapat menghancurkan tubuh Anda, belum lagi kekuatan jiwa Anda. Bahkan begitu kekuatan jiwa diasimilasi, bahkan jiwa-jiwa pun akan segera dimakan habis. Pada saat itu, Chen Ye benar-benar tidak akan mampu merespons langit dan bumi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan keadaan transformasi jiwanya, bahkan jika tubuhnya runtuh dan mati, selama jiwanya masih ada, itu tidak akan dianggap sebagai kematian yang sebenarnya. Karena alasan inilah Chen Ye memiliki cukup ketekunan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jadi selama kamu melindungi jiwamu, Chen Ye tidak peduli tentang hal lain. Sayangku, jangan ragu. Jika tubuhmu roboh, kamu tidak akan benar-benar mati, tetapi jika kamu tidak memiliki cukup kesempatan, hidupmu akan selalu seperti ini. Tidak ada gunanya. Oh, apakah itu sepadan? Aku tahu jiwaku sendiri. Aku menghargai hidupku lebih dari orang lain. Sekarang aku masih bisa menanggungnya. Aku tidak akan ragu ketika tubuh fisik benar-benar runtuh. Chen Ye tersenyum sedih,
dan ada makna yang ganas di matanya. Saat berikutnya, pikirannya bergetar, dan semua energi yang dalam di dantiannya keluar tanpa syarat pada saat ini. Kamu gila, teriak jiwa kelahiran Dahongeri. Jika semua energi yang dalam diasimilasikan, Chen Ye tidak akan bisa melawan sama sekali. Pada saat itu, bahkan apa yang disebut kartu truf mungkin tidak dapat melindunginya. Bahkan jika menara Tiandi Honghuang mengisolasi segalanya dari dunia luar pada saat itu, energi mendalam yang diasimilasi saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Chen Ye. Hei, Chen Ye tersenyum dengan gigi retak. Dia tidak tahu konsekuensi dari melakukan hal itu. Tapi ada yang disebut jalan keluar sempit dari kematian. Chen Ye harus mengambil inisiatif untuk menemukan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup di neraka yang tampaknya tak terhindarkan ini. Energi murni yang dalam di dantian adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dan mengandung banyak usaha Chen Ye. Ini juga mengandung esensi dari seluruh tubuh Chen Ye. Jika Anda berasimilasi dan menjadi musuh, konsekuensinya akan sangat mengerikan, tetapi satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup ada di sini. Energi misterius tersebut diperoleh dari latihan Chen Ye sedikit demi sedikit, sehingga diisi dengan aura Chen Ye. Karena mereka telah dimurnikan sebelumnya, Chen Ye berpikir bahwa kesulitan untuk memurnikannya lagi pasti jauh lebih mudah daripada secara langsung memurnikan energi di ngarai terlarang. Chen Ye, dia telah memaksakan dirinya pada jalan buntu dan basmi diri untuk bertahan hidup. Jiwa kelahiran terhubung dengan segala sesuatu dalam diri Chen Ye. Secara alami, saya segera mengerti apa yang dia maksud. Pada saat itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sosok ilusi, seolah-olah saya sedang berkeringat dingin. Ini benar-benar gila. Jiwaku tidak pernah menyangka bahwa diriku yang sebenarnya akan memunculkan ide gila seperti itu, tapi aku tidak bisa memikirkannya dengan hati-hati. Tentu saja ada cara untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk membantu Chen Ye, tetapi apa yang disebut bantuan dari metode itu berarti pengawalan dan perlindungan, dan itu tidak bisa sempurna. Chen Ye tampaknya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup sekarang, tetapi jika dia berhasil, manfaat yang akan diperolehnya tidak akan tertandingi dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Hanya saja apa yang disebut kesuksesan akan lebih sulit dipahami daripada cara untuk bertahan hidup. Ini adalah proses berjalan di neraka. Chen Ye sudah dimulai. Jika Anda melakukan ini, tidak akan ada jalan untuk mundur ini bisakah kamu mendapatkan kehidupan baru? Jika tidak, Anda akan jatuh ke neraka selamanya. Waktu berlalu dengan lambat. Chen Ye, yang setengah berlutut, tampak membeku. Ketika dia merasa bahwa semua energi yang dalam di tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya, matanya menjadi lebih tajam. Menara besar langit dan bumi. Hanya 5 kata yang menghabiskan seluruh energi di tubuh Chen Ye. Ketika kecemerlangan warna-warni dari menara besar langit dan bumi yang sunyi menyelimuti Chen Ye, seluruh tubuhnya terbaring lemas di tanah seolah-olah tulangnya hancur. Manusia tidak seperti manusia, hantu tidak seperti hantu. Ini adalah keadaan Chen Ye yang paling nyata sekarang. Jika orang yang dikenal datang ke sini, hanya sorot matanya yang akan membuat orang mengenalinya sebagai Chen Ye. Penampilan itu galak, garang, dan pantang menyerah. Mari kita mulai. Setelah berbaring di tanah sesaat, mulutnya bergerak sedikit dan sepertinya 3 kata keluar. Hanya untuk melihat Chen Ye yang lemah perlahan duduk. Chen Ye, kamu orang menyebalkan. Teriakan melengking bergema di tanah kosong, bergema di langit. Di bawah cahaya ungu di kaki gunung yang tertutup putih, Chang Xunran membombardir ruang di depannya seperti orang gila. Semburan energi melonjak seperti gelombang pasang tanpa gangguan. Orang menyebalkan. Keluar dari sini, binatang suci dari istana. Di langit, dia melihat ke arah Chang Xunran yang hampir gila, binatang suci kuil, menyembunyikan semua aura di sekitarnya karena takut ketahuan. Meskipun Chen Ye telah memberikan penjelasan sebelum pergi, bagaimana mungkin binatang suci kuil tidak mengetahui bahwa Chang Xunran saat ini hanyalah harimau betina sungguhan, dan bahkan dia tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Berkali-kali, sampai suara Chang Xunran menjadi serak dan energi dalam di tubuhnya habis, dia berlutut dengan lembut di tanah, merasakan cahaya ungu menyelimuti dirinya, seolah-olah dia berada di zona teraman, dan kebencian di matanya meledak lagi. Chen Ye, kamu orang menyebalkan, kamu hanyalah orang menyebalkan. Kenapa kamu meninggalkanku? Tidak peduli kenapa. Di sini sangat sunyi dan aman. Sun Ran dapat membayangkan bahwa Chen Ye menderita kesakitan yang luar biasa. Mengapa dia begitu lemah, begitu tak tertahankan, dan bahkan lebih ramah? Jika kamu lebih berhati-hati, kamu tidak akan menunggu di sini sekarang. Chen Ye. Di bawah kecemerlangan warna-warni menara langit dan bumi,
Chen Ye sudah duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dari penampilannya, sepertinya Chen Ye sudah berada di jalur yang benar. Namun nyatanya, sudah ada perubahan yang mengejutkan pada tubuhnya saat ini. Ketika semua energi misterius diasimilasikan ke dalam perpaduan energi dingin dan panas yang menghancurkan tubuh, Chen Ye merasa seolah-olah seluruh dirinya bukan lagi miliknya. Mari kita mulai. Ketika kata-kata samar bergema di dalam tubuh, ruang kesadaran yang telah lama tertutup tiba-tiba terbuka. Segera, kekuatan jiwa yang sangat agung melonjak keluar darinya seperti banjir. Segera setelah kekuatan jiwa keluar, ia membungkus seberkas energi dengan momentum yang luar biasa dan kemudian melakukan pemurnian selama latihan normal. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan Chen Ye, pikirannya mulai bergetar. Awalnya, energi di ngarai terlarang sangat menakutkan. Setelah menyatu dengan energi mendalam Chen Ye, menjadi lebih menakutkan karena energi mendalam Chen Ye adalah produk dari perpaduan kekuatan melahap. Di hadapan kekuatan energi ini, kekuatan melahap juga kehilangan fungsi kuatnya sebelumnya. Namun, setelah diintegrasikan ke dalam energi tersebut, karakteristik ini dilepaskan tanpa syarat. Meskipun hanya ada satu untaian, ketika kekuatan jiwa membungkusnya, Chen Ye dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya akan ditarik secara paksa dan kemudian ditelan. Memurnikan energi baru ini jelas merupakan tugas yang tidak kalah sulitnya dengan naik ke langit. Ketika dia membuka busurnya, tidak ada jalan untuk mundur. Dia sudah siap secara mental untuk Chen Ye ini, jadi dia tidak memiliki kekhawatiran apapun. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kekuatan jiwanya, berusaha tanpa henti untuk mengendalikan energi ini. Gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali. Seiring berjalannya waktu, Chen Ye tidak tahu sudah berapa kali ia gagal, meski Chen Ye tidak terkejut dengan kegagalan semacam ini. Chen Ye dapat menerima kegagalan, tetapi kegagalan terus-menerus juga berarti tubuh Chen Ye tidak dapat lagi bertahan di tengah gelombang energi agung. Jika dia tidak dapat memurnikan pancaran energi ini dalam waktu yang sangat singkat sehingga Chen Ye memiliki modal untuk melawan energi lain, dia akan mati. Meskipun Chen Ye tidak pernah bergeming sedikit pun, pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa takut mulai menyebar di dalam hatinya. Kegagalan, kegagalan lagi. Setelah kegagalan lainnya, Chen Ye berteriak dan mengutuk. Dia juga merasakan rasa lelah perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa pikirannya secara bertahap kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Begitu pikirannya benar-benar hilang, dia akan tertidur lelap sepenuhnya. Yang disebut tidur nyenyak adalah kematian setelah tubuh kematian runtuh. Apakah kamu menerima nasibmu begitu saja? Pikiranku mulai memudar dan kesadaranku berangsur-angsur menghilang. Bahkan ketika aku membuka mata, yang kulihat hanyalah gelap gulita, seolah-olah jiwaku hendak keluar dari tubuhku. Seharusnya tidak seperti ini jika kamu menerima takdirmu dan benar-benar harus menunggu kematian datang. Bagaimana aku bisa menerima takdirku? Aku dilahirkan kembali setelah masa-masa sulit. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan kehidupan baru dan mengubah nasib keluargaku dan nasibku sendiri. Bagaimana aku bisa menyerah pada ibuku yang masih menderita sekarang? Mustahil. Sebuah erangan dan perjuangan. Bahkan jika kematian telah datang, aku akan mencobanya lagi sebelum ini terjadi. Chen Ye, yang sepertinya memantulkan kembali cahaya, tiba-tiba bersinar dengan vitalitas seperti kehidupan baru. Pikirannya, yang hampir tidak bisa dia kendalikan, bergetar lagi, mengendalikan kekuatan jiwanya, dan bertabrakan dengan keras dengan energi di dalam paket. Karena ini adalah kegagalan terakhir dan tidak akan ada peluang lagi, Chen Ye tidak lagi memiliki keraguan sedikitpun. Itu bukan lagi pemurnian seperti biasanya, tetapi tabrakan langsung. Kekuatan jiwa menembus. Ini juga merupakan metode pemurnian. Setelah mengalahkannya, ia akan takut untuk disempurnakan dengan sendirinya. Namun, metode yang hampir biadab ini tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Berdengung. Bagaimanapun juga, kekuatan jiwa sangat agung saat dipukul, dan energinya hanyalah sinar, sehingga mudah terkoyak, namun energi yang terkoyak menghilang dengan aneh. Melihat adegan ini, Chen Ye terdiam dan berkata ini benar-benar akhir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pikiran Chen Ye tiba-tiba menghilang, dan kesadaran Chen Ye menghilang. Saat kesadarannya menghilang, tubuhnya mengeluarkan sedikit ledakan, dan retakan seperti jaring laba-laba langsung menutupi seluruh tubuhnya, tidak meninggalkan keraguan bahwa tubuhnya roboh. Namun, ketika tubuhnya penuh dengan retakan seperti batu, tidak ada ledakan nyata yang terlihat, dan vitalitas Chen Ye tidak sepenuhnya hilang. Hanya darah yang perlahan mengalir keluar. Tampaknya keadaan ini hanya luka serius dan tidak menyebabkan tubuh roboh.
Jika Chen Ye masih terjaga, dia pasti akan menemukan bahwa meskipun energi besar dan keras di tubuhnya masih terus-menerus berdampak dan menghancurkan tubuh yang tidak dapat dihancurkan, sepertinya ada dinding tembaga di luar tubuh ini, tidak peduli apapun yang terjadi, energi tabrakan. Saya tidak akan pernah bisa meninggalkan tubuh ini. Selain itu, mungkin kegigihan dan semangat pantang menyerah Chen Ye belum hilang ketika kesadarannya menghilang. Oleh karena itu, sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping, latihan masih berjalan terus-menerus di bawah daya tarik latihan. Jiwanya kekuatan juga melakukan apa yang dilakukan Chen kamu pernah melakukannya sebelumnya. Berulang kali, kekuatan jiwa membungkus seberkas energi dan kemudian memurnikannya berulang kali. Dan sebelum itu, pada saat kesadaran Chen Ye memudar, cahaya perak terang muncul dari ruang kesadaran. Cahaya perak seperti itu dipenuhi dengan dominasi yang ekstrim, meskipun tidak lebih lemah dari energi dominasi di dalam tubuh saja. Munculnya cahaya perak bercokol di setiap bagian tubuh Chen Ye, yang disebut dinding tembaga dan dinding besi berasal dari sini. Tentu saja, cahaya perak seperti itu tidak cukup untuk melindungi tubuh Chen Ye saat ini. Kuncinya adalah ketika cahaya perak tertanam di tubuh fisik, cahaya perak yang sama tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh yang rusak dan tak terlukiskan, dan kemudian menyatu sepenuhnya dengan cahaya perak yang keluar dari ruang kesadaran tanpa rasa apapun, kekerasan. Ketika dicampur bersama, terbentuklah dinding tembaga dan dinding besi. Energi campuran itu tidak dapat meninggalkan tubuh, jadi Chen Ye masih memiliki secercah harapan terakhir. Tentu saja, jika kekuatan jiwa tidak berhasil memurnikan sinar energi campuran sebelum kekuatan cahaya perak menghilang, maka Chen Ye akan tetap melakukannya, mati. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jiwa tanpa lelah memurnikan energi campuran, namun tidak pernah ada tanda-tanda keberhasilan. Tampaknya memurnikan energi campuran adalah hal yang mustahil. Namun jika diperhatikan dengan S**, Anda dapat merasakan bahwa sepertinya ada pancaran mutasi pada energi sebesar itu. Meski juga hanyut mengikuti arus, pancaran energi tersebut sepertinya tidak merusak melainkan memperbaiki tubuh yang sangat cacat ini. Sinar energi ini persis dengan energi yang menghilang begitu saja ketika terkena kekuatan jiwa yang sebelumnya dikendalikan Chen Ye. Meski belum pernah dimurnikan, mungkin karena alasan inilah energi ini seolah memberontak, dan ini juga merupakan peluang terbaik. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa yang agung tampaknya akhirnya menemukan energi berbeda dalam energi campuran yang sangat besar. Pada saat itu, ia bergerak seperti kilat dan dengan cepat membungkus energi berbeda ini. Berdengung, sedikit getaran tiba-tiba muncul di bawah paket kekuatan jiwa. Sinar energinya bergetar hebat. Segera, gelombang energi tidak memerlukan kekuatan jiwa untuk mengambil inisiatif. Benar saja, seperti yang dipikirkan Chen Ye sebelum kesadarannya menghilang, sinar energi ini telah dikalahkan. Meskipun masih ada sekarang, secara alami itu adalah perasaan takut yang disebabkan oleh kekuatan jiwa Chen Ye. Pada saat ini, ia merasakan nafas kekuatan jiwa lagi, dan tidak lagi memiliki perlawanan apapun, dan masih mulai memurnikan dengan kekuatan jiwa. Pada saat ini, Chen Ye, yang kehilangan kesadaran, tiba-tiba terbangun dari keadaan ingin basmi diri seolah-olah dia sedang ditarik oleh suatu kekuatan. Penghilangan-penghilangan. Ketika kata itu jatuh, semburan vitalitas yang telah lama terlupakan keluar dari tubuh secepat kilat, seperti datangnya musim semi dan kebangkitan segala sesuatu. Dan pikiran Chen Ye berkumpul lagi dan mengendalikan kekuatan jiwa untuk pertama kalinya, dia kemudian dengan hati-hati mengendalikan energi campuran yang tampaknya tidak mencolok ini, dan kemudian perlahan-lahan mulai beredar di sepanjang meridian yang tidak dapat dipatahkan. Energi campuran ditarik oleh kekuatan jiwa dan mengalir sangat lambat karena meridian. Namun, selama terus berlanjut, tidak perlu khawatir peluang tidak dimurnikan. Sambil mengontrol aliran energi di meridian dengan hati-hati, karena energi ini sangat patuh dan patuh, prosesnya secara alami sangat lancar. Pada saat yang sama, juga menarik perhatian energi lain dan perlahan mengumpulkannya. Energi yang terbungkus dalam kekuatan jiwa berperilaku sangat baik. Meskipun energi yang dikumpulkan untuk kepentingannya membawa kekuatan penghancur yang kuat, ia juga memiliki daya tolak yang sangat kuat dan bahkan menelan kekuatan jiwa, namun masih dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Pada saat yang sama, tampaknya dia terinfeksi oleh energi awal, tetapi dia tidak terlalu tahan terhadap pemurnian kekuatan jiwa. Selama kekuatan jiwa Chen Ye tidak ditolak dan dipimpin oleh energi asli, kekuatan jiwa Chen Ye masih ada meskipun terjadi kekerasan, dan itu cukup untuk mengatasinya. Merasakan pemandangan yang memuaskan ini, Chen Ye akhirnya menjadi sangat rileks. Meskipun dia masih tidak tahu mengapa dia tidak mati ketika kesadarannya menghilang, tapi sekarang dia sudah bangun.
Sekarang pemurnian sudah benar-benar dimulai, itu sudah cukup. Waktu berlalu, dan ketika energi itu ditarik oleh kekuatan jiwa dan disempurnakan oleh operasi latihan yang kuat, energi itu akhirnya berlalu dengan sangat lambat setelah seminggu yang besar. Ledakan, seperti guntur yang menggelegar, energi yang terbungkus kekuatan jiwa mengalir ke dantian secepat kilat. Sudah jadi, Chen Ye sangat gembira. Begitu energi memasuki dantiannya, dia merasakan perasaan berada di rumah seperti ikan di air dan dapat melakukan apapun yang dia mau. Dia akhirnya menyempurnakan energi campuran dari ngarai terlarang. Walaupun energi ini hanya terisi sedikit di dalam tubuh, namun dengan permulaan ini, segala sesuatunya tidak akan sesulit di awal. Setelah kegembiraan, Chen Ye tidak ragu-ragu lagi. Beberapa energi misterius yang muncul kembali segera keluar dari dantian dan dengan cepat mengalir di sepanjang meridian. Kali ini, ketika energi mendalam baru melonjak, semua energi campuran di dalam tubuh dengan cepat mengelak seolah-olah melihat hantu. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye melihat ketakutan itu. Tapi Chen Ye tidak segera mengejar energi lain. Dia mengendalikan energi yang dalam untuk dengan cepat melakukan perjalanan melalui meridian dan tulang fisik. Pada saat ini, karena energi campuran itu menghindari energinya yang dalam, dia untuk sementara waktu mengabaikan pemulihan dirinya sendiri itu penting. Hanya ketika tubuh telah kembali ke puncaknya, Chen Ye dapat mulai memurnikan dalam skala yang lebih besar. Energi mendalam baru lebih kuat dan mendominasi dari biasanya, tetapi jumlahnya selalu terlalu kecil. Oleh karena itu, menghadapi tubuh yang sangat rusak, bahkan jika Chen Ye berusaha sekuat tenaga, tidak mudah untuk mengembalikan tubuh ke normal. 3 hari penuh berlalu sebelum tubuh ini, yang tidak dilindungi oleh cahaya perak, secara bertahap mulai pulih. Proses ini juga sangat lambat. Selama proses pemulihan, tirai cahaya perak seperti dinding besi secara bertahap mulai menghilang. Sebagian besar dengan cepat kembali ke ruang kesadaran sepanjang lintasannya, dan kembali ke tubuh jiwa asli. Bagian lainnya sebagian kecil. Mereka tidak menghilang ke dalam tubuh fisik lagi, tetapi ketika energi dalam yang baru memperbaiki tubuh fisik, mereka juga menembus ke dalam energi yang dalam sedikit demi sedikit dan secara bertahap meleleh. 5 hari kemudian, tubuh Chen Ye akhirnya pulih seperti semula. Ayo kita mulai sekarang. Chen Ye bergumam pelan dan membangkitkan semua energi yang dalam di pikirannya. Dengan bantuan kekuatan jiwa, meski jumlahnya kecil, itu seperti seekor harimau yang turun dari gunung dan menyerbu ke dalam kawanan serigala. Ada kekuatan jiwa dalam kelompok serigala yang kuat. Tidak ada satupun yang lolos. Mereka semua diselimuti rapat dan masuk. Pada saat yang sama, energi misterius baru datang dengan mendominasi dan mulai memurnikan. Sekarang tubuh fisik telah memulihkan kelancaran aliran meridian, semua energi mengalir lebih cepat, tetapi pada saat yang sama tampaknya energi campuran sedang dimurnikan dan sekali lagi meledak dengan kekuatan penghancur yang kuat dan tak tertandingi. Tubuhnya sekali lagi terkena dampak dari 2 energi es dan api yang meletus dari energi campuran, dan retakan kecil menyebar dari daging dan darahnya. Pada akhirnya, lengan dan tubuh Chen Ye ditutupi seperti boneka porselen rusak, yang terlihat agak menakutkan. Mengabaikan semua perubahan di permukaan dan di dalam tubuh, Chen Ye telah memusatkan seluruh perhatiannya pada proses pemurnian. Dia tahu bahwa selama energi dari energi barunya yang dalam tidak lagi hilang dan tidak diasimilasi, tidak peduli seberapa parah kehancuran tubuhnya, jika dia melepaskan energi campuran dan tidak memurnikan tubuhnya, itu akan segera terjadi, diperbaiki oleh energi misterius baru. Terlebih lagi, saya pernah mengalami penyiksaan yang sama sekali. Sekarang, entah itu rasa sakit atau kehancuran, tingkat rasa sakit dan kehancurannya tidak sekejam dan sesakit yang pertama kali. Ini pasti yang disebut oleh jiwa kelahiran sebagai adaptasi. Tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik. Ketika aliran besar beredar melalui meridian untuk 1 siklus penuh, Chen Ye segera merasakan bahwa ada jejak energi dalam energi campuran yang telah berhasil disempurnakan. Chen Ye tidak bisa menahan nafas lega. Baru pada saat inilah dia benar-benar santai dan tahu bahwa dia mampu menghadapi energi campuran ini. Seiring berjalannya waktu, pemurnian terus berlanjut. Semakin banyak energi campuran yang dimurnikan dan diserap, prosesnya secara alami menjadi semakin cepat. Tanpa disadari, ketika sinar energi terakhir berhasil dimasukkan ke dalam dantian, Chen Ye merasa sangat jernih. Ada kegembiraan yang sangat menyegarkan di hati saya. Membuka matanya, Chen Ye perlahan berdiri dan melihat keluar melalui kecemerlangan warna-warni menara langit dan bumi. Energi mengerikan yang memenuhi seluruh ngarai terlarang tidak lagi begitu menakutkan di matanya. Akhirnya bisa mengatasi krisis hidup dan mati lainnya. Chen Ye tersenyum bangga. Dia memang memiliki kualifikasi untuk bangga bahwa dengan budidayanya di alam bumi Suan,
dia dapat melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para Master Sheng Xuan. Tentu saja, bukan karena Master Sheng Xuan tidak bisa melakukannya, hanya saja orang biasa akan menggunakan metode gila dan kejam seperti itu untuk memperlakukan diri mereka sendiri. Dan kartu truf tak dikenal yang dimiliki Chen Ye adalah bantuan terbesar di saat-saat kritis. Meskipun kartu truf yang dimiliki oleh semua orang, terutama Master Sheng Xuan, membuat orang merasa lebih menakutkan, ada sesuatu yang dimiliki Chen Ye yang tidak dimiliki banyak orang di dunia. Kamu mengambil terlalu banyak risiko, kata jiwa itu perlahan. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Chen Ye tersenyum dengan tenang dan merasakan kekuatan yang mendominasi dari energi baru yang dalam di tubuhnya. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa dia tidak dapat benar-benar berintegrasi ke dalamnya. Jiwa kelahiran tertegun sejenak. Memang sangat berharga. Kuat tidaknya tergantung pada tingkat transformasi jiwa, dan itu juga tergantung pada kekuatan Chen Ye. Saat ini jiwa kehidupan ini telah dengan jelas menyadari bahwa kekuatannya sendiri jauh dari apa yang ada di Sekte Matahari Terbenam. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dirimu sekarang setelah jiwa kelahiranmu telah diubah? Chen Ye tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang kedengarannya tidak pantas bagi orang lain. Jiwa kehidupan ini sedikit gemetar karena hal ini dan menjawab setelah beberapa saat saya yakin bahwa apapun yang terjadi pada saya, itu akan menjadi hal yang baik bagi Anda dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Chen Ye mengangguk dan berkata bahwa dia secara alami percaya bahwa jika dia bahkan tidak percaya pada jiwanya sendiri, Chen Ye benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dipercaya. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye membuka telapak tangannya dan energi misterius melonjak, gemetar seperti peri di telapak tangannya. Energi mendalam hari ini, sebenarnya melonjak dengan cahaya perak terang. Chen Ye belum pernah melihat energi mendalam murni dengan warna. Selain warna perak, Chen Ye merasakan aura setidaknya 4 jenis energi dalam energi misterius ini. Salah satunya secara alami adalah aura kekuatan melahap, dua lainnya adalah aura dingin dan terik yang sama persis dengan energi di ngarai terlarang ini. Chen Ye sedikit mengernyit. Nafas terakhir sangat mendominasi. Itu adalah sumber dari Xuan Qi yang sangat mendominasi hari ini. Itu adalah nafas kekuatan guntur. Chen Ye akhirnya yakin tetapi sangat bingung bagaimana kekuatan guntur bisa ada di tubuhnya. Meskipun dia telah bersendewa dengan kekuatan guntur berkali-kali dan telah melatih tubuhnya di kolam guntur Sekte Xiaolei, bagaimanapun juga, energinya yang dalam tidak pernah menyerap kekuatan seperti itu. Mungkinkah semua kekuatan petir yang terkumpul di dalam tubuh dikeluarkan karena pertemuan ini? Kekuatan guntur yang mendominasi, hiruk-pikuk api dingin, dan 4 energi aneh dari kekuatan melahap terintegrasi dengan sempurna, seolah-olah mereka dilahirkan dengan kekuatan ini dan itu. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dengan gigi retak saat dia melihat dunia di luar cahaya warna-warni. Matanya menjadi sangat panas saat ini. Sekarang energi dalam di dalam tubuh baru saja dimulai, dan itu hanya sebanding dengan energi dalam yang asli yang diserap tidak terlalu banyak. Jika energi di dalam ngarai diperlakukan sebagai energi spiritual untuk dipraktikkan dan diserap, bagaimana jadinya budidaya dan kekuatan sendiri berubah. Chen Ye tidak terlalu berpikir untuk mengambil langkah demi langkah ngarai terlarang yang menakutkan sekali lagi kembali ke kedamaian semula, sunyi seperti tempat mati. Di ngarai, sebuah pisau kecil berukuran beberapa inci dan memancarkan cahaya putih digantung dengan tenang. Cahaya putih melonjak seolah-olah telah berubah menjadi pusaran besar. Sejumlah besar energi campuran khusus ini melonjak terus-menerus di sekitar surga dan bumi, dan dengan cepat terserap oleh pisau. 100 meter dari pisau itu berdiri seorang pemuda berjubah hijau. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung seperti patung batu. Meskipun dia tidak menakutkan seperti pisau dan bisa membentuk pusaran untuk menyerap energi di sekitarnya, tubuhnya juga pada saat ini. Sepertinya itu telah berubah menjadi jurang maut, dan energi yang datang dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Baik pisau maupun pemuda berjubah hijau tidak menyebabkan gerakan apapun di dunia ini, seolah-olah semua ini hanyalah ilusi. Entah berapa lama waktu berlalu. Akhirnya, pada saat tertentu, di ngarai yang tiba-tiba sunyi, cahaya terang muncul dari badan pisau seperti kilat dan melesat langsung ke langit. Ledakan, langit dan bumi tiba-tiba berubah. Awan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di langit ngarai terlarang. Awan-awan itu dengan cepat mulai berkumpul dan perlahan-lahan melihat sekeliling ilusi yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka bisa menjangkau dan menyentuh langit. Dalam sekejap, warna awan tidak berubah, namun masih ada cahaya perak yang sangat terang dari kedalaman awan, seperti busur listrik yang terus bersinar. Ketika busur listrik muncul di langit, mereka tidak menyatu, tetapi juga tidak menyebar.
Tampaknya ditarik oleh seseorang dengan pena, dan berhenti di angkasa. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak busur yang bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, memenuhi seluruh langit. Tidak ada keraguan bahwa kehampaan pada saat ini sangatlah menakutkan. Di bawah es dan salju di kaki gunung, Sun Ran, putra tertua dari cahaya ungu, telah berhenti bekerja dengan sia-sia. Cahaya ungu tidak dapat ditembus dengan kekuatannya. Bagaimanapun, Chang Sunran bukanlah wanita biasa. Ngarai terlarang terlalu menakutkan. Dia merasa lebih nyaman jika dia tinggal di sini selamanya dan mengikuti jejaknya. Jika dia bisa membantunya seperti sebelumnya, dia tidak harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jadi selama hari-hari penantian, meski jumlah energi spiritual antara langit dan bumi sangat sedikit, Chang Sunran tetap berlatih tanpa lelah. Merindukan, ledakan, suara binatang suci yang menjaga kuil tiba-tiba terdengar bersamaan dengan guntur. Chang Sunran tiba-tiba terbangun dari kondisi kultivasinya dan melihat keajaiban di langit. Meski busur listrik yang tak terhitung jumlahnya hanya bersinar dengan cahaya perak dan tidak memancarkan aura apapun, kekuatan alamnya tetap ada. Bahkan dengan kekuatan istana kaisar kuno, Sun Ran, kepala penjaga, masih merasakan kekuatan dewa yang dahsyat. Ini adalah ngarai terlarang. Hanya aku, Chen Ye, dan binatang ilahi yang tiba-tiba muncul. Kekuatan surga yang aneh dan kuat tiba-tiba muncul pemandangan seperti itu. Chen Ye, ada apa denganmu? Sinar putih yang mengarah langsung ke langit masih terlihat jelas, dan aura dahsyat yang dipancarkannya bagaikan raja, membuat busur yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya takut untuk mendekat. Pada saat ini, binatang suci kuil itu berubah menjadi seorang pria paruh baya dan turun dari langit. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak berani untuk tetap di tempatnya. Wajahnya sangat serius, tetapi pada saat yang sama ada sedikit rasa panas yang ekstrim di matanya. Binatang dewa yang ganas dan kuat yang mengendalikan kuil bukanlah hal yang asing. Saya telah mengalaminya beberapa kali dari Chen Ye, dan sekarang saya merasa secara alami lebih kuat. Selama periode waktu bersama ini, Chen Ye semakin mengejutkannya, dan kartu truf yang terungkap tampaknya menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Pemuda ini tanpa sadar memberinya semakin banyak harapan dan kepercayaan diri. Nona, jangan khawatir, Tuan Muda akan baik-baik saja. Setelah melihat binatang ilahi Chang Sunran Zendian di antara lampu ungu, dia berkata dengan lembut, dan kemudian dia melafalkan sepenuhnya apa yang dikatakan Chen Ye sebelum pergi. Chang Sunran mengerutkan kening lagi tanpa berkata apa-apa, pandangannya terus tertuju ke cakrawala. Paksaan yang melonjak dari busur-busur di seluruh langit begitu menakutkan dan kuat sehingga tidak dapat dibayangkan bahwa jika busur-busur yang tak terhitung jumlahnya ini jatuh bersamaan, mereka akan langsung meratakan ngarai terlarang. Sun Ran secara alami memiliki keyakinan yang kuat pada Chen Ye Chang, tetapi pada saat yang sama, semakin besar keyakinannya, semakin besar pula kekhawatirannya. Ledakan. Beberapa menit kemudian, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Langit yang telah lama sunyi tiba-tiba bergetar. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak menyatu tetapi terhubung dalam getaran ini seluruh langit. Chen Ye terbangun saat ini dan tidak punya waktu untuk memeriksa seberapa besar manfaat yang dia peroleh dari ngarai ini. Matanya bersinar ketika dia melihat pedang surgawi yang berjarak 100 meter. Pedang surgawi saat ini masih dikelilingi oleh cahaya putih terang selama beberapa inci, namun bilahnya sekarang sehalus cermin dan tidak lagi memiliki bintik-bintik seperti yang pernah dilihatnya. Gelombang perasaan tajam melonjak keluar dari pedang surgawi seperti air pasang, memotong ruang di mana pedang surgawi berada menjadi beberapa bagian. Melihat ke langit di kejauhan, mata Chen Ye berkedip-kedip dengan jaring guntur yang besar, seolah-olah akan jatuh dari langit. Itu dipenuhi dengan kekuatan surga yang sangat besar. Tapi yang aneh adalah Chen Ye tidak bisa merasakannya tekanan apapun. Tentu saja, ini adalah gerakan yang disebabkan oleh pedang surgawi. Bahkan yang disebut kesengsaraan guntur hukuman surgawi hanya ditujukan pada pedang surgawi, tetapi makhluk hidup manapun dalam jangkauan ini harus dikunci. Namun, meski dengan penampilan yang begitu kuat, pedang surgawi masih tidak menunjukkan reaksi dan masih terus menyerap energi di ngarai terlarang, seolah pemandangan aneh di langit bukanlah urusannya. Begitu jaring guntur besar muncul, ia berhenti berdiri diam. Terlihat dengan mata telanjang, jaring guntur yang menutupi seluruh langit mulai menekan langsung ke bawah dengan kecepatan lambat. Kekuatan dewa yang mengerikan melonjak di jaring guntur. Ketika jatuh, semua materi di ruang tertutup secara tirani terguncang hingga menjadi kehampaan. Berdiri di ngarai terlarang, Chen Ye semakin bisa merasakan kekuatan jaring guntur.
Seolah-olah langit menekannya. Kekuatan itu benar-benar berbeda dari guntur dan hukuman surga yang dialami Chen Ye tingkat transformasi jiwa. Untungnya, ini adalah ngarai terlarang. Tidak akan ada orang atau makhluk lain dalam radius ribuan mil. Jika tidak, pemandangan ini saja akan menarik banyak orang untuk menonton. Ketika saatnya tiba, kekuatan pedang surgawi mungkin akan didambakan oleh banyak orang. Berdengung, pedang surgawi, yang telah lama tidak bergerak, akhirnya berhenti menyerap energi di ngarai terlarang. Gerakan kecil dari pedangnya mengungkapkan spiritualitas menakjubkan yang keluar dari pedangnya secepat kilat. Roh pedang spiritual yang kuat. Apakah kamu benar-benar pulih? Pedang surgawi tidak memperhatikan sedikit gerakan pedang Chen Ye. Pada saat itu, cahaya putih yang ditembakkan langsung dari tubuhnya ke kedalaman langit tiba-tiba bergerak. Sinar cahaya putih itu berubah menjadi ratusan kaki di atas awan, dan cahaya pedang besar dan kecil berubah dari udara tipis dari cahaya putih. Pada saat berikutnya, cahaya putih bersinar ribuan kaki, dan cahaya pedang yang tak tertandingi di dalamnya langit dan bumi menebas dari langit menuju jaring guntur di bawah. Chen Ye tidak hanya melihat pemandangan ini, tetapi dia juga melihat Zhang Xunran dan binatang suci di kuil. Cahaya pedang setinggi ratusan kaki itu seperti cahaya menyilaukan yang langsung merobek langit. Bekas pisau yang dalam tertinggal jelas di kehampaan. Langit terbagi menjadi dua, dan di bawah indera manusia, kehampaan muncul sebagai celah yang tidak dapat dihubungkan dari awal hingga akhir. Ketika cahaya pedang yang mengejutkan ini meledak, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya terjalin di jaring guntur, berubah menjadi tombak guntur dan kilat, dan ditembakkan dengan ganas. Ledakan. Ketika guntur dan tombak petir baru saja keluar, cahaya pedang besar sudah mengalir ke titik kehancuran. Kekuatan kehancuran melonjak, tombaknya hancur sebagai respons terhadap suara tersebut, dan kemudian cahaya pedang terus menebas. Tertawa, jaring guntur besar yang bahkan tidak berani disentuh oleh binatang suci di kuil terkoyak oleh pisau ini. Mata kedua pria dan binatang itu segera tertuju. Kekuatan mereka tidak lemah. Mereka dapat dengan jelas merasakan jaring guntur dan kekuatan tombak guntur. Kekuatannya sangat menakjubkan menghadapi jaring petir ini. Dia bahkan harus mundur, tapi dia langsung dibelah dengan pisau. Pengetahuan tentang binatang suci di kuil jelas lebih unggul daripada pengetahuan Zhang Xunran. Setelah beberapa saat, matanya berubah karena terkejut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, pantas saja itu adalah harta karun Hunyuan. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan oleh binatang dewa penekan kuil jika ia mengetahui bahwa pedang surgawi adalah harta karun kekacauan yang lebih kuat daripada harta karun Hunyuan. Chaos Arcana, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Chaos Arcana? Chen Ye juga bergumam dengan suara rendah bahwa dia adalah penguasa pedang surgawi. Secara alami, akan lebih jelas baginya jika dia ditaklukkan oleh binatang dewa. Dengan bantuan Tian Dao, Chen Ye dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam jaring guntur besar jauh lebih kuat daripada kekuatan orang tua Tian Xian hari itu. Orang tua Tian Xian berpikir dalam diri Chen Ye bahwa dia adalah master super tingkat Sheng Xuan. Jaring guntur rusak tetapi tidak menghilang. Tampaknya itu tidak lagi normal dan berkumpul dengan cepat. Pada saat ini, istana kaisar kuno kepala penjaga Sun Ran terbang seperti kilat dan muncul di atas kepala Chen Ye dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, kekuatan pedang surgawi meledak ke langit seperti jaringan energi yang tak tertandingi, dengan erat mengencangkan semua busur yang terperangkap di dalamnya. Tuan, ini semua adalah hal yang baik, jangan biarkan sia-sia. Suara Daoling tiba-tiba muncul di benak Chen Ye. 650.